Episode 2016-2020. Dalam hal mood dan kelihayan, Feng Tianwei secara alami jauh lebih baik daripada Feng Hengkong. Tetapi prasyarat untuk perang psikologis adalah pihak lain tidak mengetahui detailnya sendiri. Jika tidak, dia akan kalah bahkan sebelum memulai. Feng Tianwei memang seperti ini, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Karena bahkan di Sekte Phoenix Suci, hanya sedikit yang tahu bahwa Dewa Phoenix sudah mati. Kondisi, haha, itu benar, Master Sekte Agung Phoenix, benar-benar pintar dan ceria, lebih baik daripada Master Sekte warisanmu. Putra tak berguna dalam posisi itu jauh lebih baik. Bukan saja saya tidak melakukannya dengan cemerlang sebelumnya, tetapi saya berulang kali memberi Anda kesempatan. Hal pertama yang saya lakukan setiap kali saya datang adalah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Anda. Negosiasi Sekte Divine Phoenix, ketentuan negosiasi tercantum dengan jelas. Sayang sekali kamu lagi dan lagi sangat tidak tahu malu. Petik 2. Sekarang, Andalah yang berinisiatif bernegosiasi dengan saya. Yun Ce menyipitkan matanya dan menatap langsung ke arah Feng Hengkong dengan tatapan sinis seperti bayonet. Feng Hengkong, aku benar-benar melakukannya untuk mereka yang terpaksa mati karena kebodohanmu. Murid Phoenix, Pangeran Kekaisaran, Penatua Agung disebut kuah. Petik 2. Anda, Feng Hengkong mengatupkan giginya erat-erat, hampir memuntahkan darah. Sampai hari ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui dengan sangat sedih, dia, Master Sekte Phoenix yang agung, Kaisar Phoenix Ilahi, dikalahkan sepenuhnya di depan Yun Ce. Sejak hari pertama, dia tampil sebagai orang lemah, mengusulkan suatu kondisi yang dia tahu pihak lain mustahil akan menyetujuinya, tapi akan menganggapnya sebagai lelucon, lalu dia menunjukkan kekuatannya selangkah demi selangkah, dan dengan setiap poin yang dia tunjukkan, dia akan menuntut lebih banyak pada mereka. Kondisi yang tidak dapat diterima, dan membuat mereka secara keliru percaya bahwa itu adalah batas kekuatannya. Ia memang berinisiatif bernegosiasi dan mengajukan syarat setiap hari. Tetapi setiap kali syarat-syarat itu diajukan, syarat-syarat itu jelas-jelas sengaja dibuat tidak dapat diterima oleh mereka. Dan ketika mereka dipaksa untuk menerimanya, kondisi yang diajukan akan semakin tidak dapat mereka terima. Balas dendamnya tidak hanya akan membuat mereka mati dan terluka, tetapi juga membuat mereka gemetar, takut, terhina, dan menyesal. Dan ini, seperti yang diinginkan Yun Ce, semuanya ditempatkan pada jiwa Feng Hengkong. Meskipun ini sengaja dibuat oleh Yun Ce, hilangnya martabat, runtuhnya kota Phoenix, kematian 4 pangeran kekaisaran, kematian tetua kelima, kematian Feng Tianxing dan Feng Tianyu, semuanya disebabkan oleh perbuatannya yang berulang kali, tidak menyetujui permintaan yang dibuat oleh Yun Ce. Namun sekarang, menghadapi bahaya pemusnahan, mereka harus mengambil inisiatif untuk melakukan negosiasi. Semua kematian sebelumnya sia-sia, niat kebencian, penyesalan, dan ketakutan semacam ini telah membuat hati Feng Hengkong berdebar-debar kesakitan dan hampir hancur berkeping-keping berkali-kali. Feng Hengkong tahu bahwa ini adalah balas dendam kejam Yun Ce padanya, dan dia berhasil sepenuhnya. Setidaknya bagi Feng Hengkong saat ini, rasa sakit dan penghinaan ribuan kali lebih buruk daripada kematian. Di depan Yun Ce, dia benar-benar dikalahkan, dan bahkan dalam kekuatan yang sangat besar, dia jauh di belakang. Feng Tianwei menghadapinya secara langsung, berkeringat dari belakang, tapi dia Master Sekte Phoenix, tidak lagi memenuhi syarat untuk menghadapinya secara langsung. Kondisi apa yang diajukan Yun Ce sebelumnya? Feng Tianwei berbalik ke samping dan bertanya pada Feng Hengkong dengan suara yang dalam. Feng Hengkong meletakkan telapak tangannya di dadanya dan berkata dengan tenang dengan seluruh kekuatannya, dia ingin kita menarik pasukan kita dalam batas waktu, membayar kompensasi sebesar 30 miliar koin mendalam ungu, dan meminta maaf kepada Blue Wind Nation. Dekrit permintaan maaf akan digantung di tembok kota setidaknya selama 10 tahun. Dan, Feng Hengkong dengan keras mengertakkan giginya, dan kita diharuskan untuk menyerahkan seluruh wilayah giok merah kepada Blue Wind, dan kita juga diharuskan untuk menghapuskan seni mendalam di Siming, dan berfungsi sebagai proton selama 50 tahun penuh di Blue Wind. Kota Kekaisaran, Feng Tianwei mengerutkan keningnya dengan keras. Kompensasi, permintaan maaf, penyerahan tanah, proton, setiap item adalah hal memalukan yang belum pernah terlihat dalam sejarah Divine Phoenix Empire, dan setiap kondisi menginjak-injak martabat Divine Phoenix 5000 tahun miliknya. Kakek, Siming mungkin tidak kuat, tapi setidaknya mereka adalah putra mahkota Phoenix Suci. Biarpun aku mati,
aku tidak akan pernah menderita penghinaan ini. Aku, Divine Phoenix, bahkan tidak sanggup menanggung penghinaan ini. Feng Ximing memanggil dan berteriak dengan gemetar. Tidak diragukan lagi, dia takut di bawah tekanan berat seperti itu, Feng Tianwei akan sangat menyetujui persyaratan Yun Ce. Dia awalnya adalah putra mahkota Phoenix Suci, tetapi jika dia benar-benar digulingkan dari seni mendalam dan pergi ke kota kekaisaran Blue Wind, maka selama 50 tahun ke depan, dia akan menghabiskan setiap nafas hidupnya dalam penghinaan yang tak terbayangkan. Bahkan jika dia bisa hidup kembali 50 tahun kemudian Divine Phoenix, dia telah menjadi putra mahkota Divine Phoenix yang sangat mustahil. Ketika orang-orang melihatnya, mereka hanya akan memikirkan sejarah memalukan yang terpaku di punggungnya. Yun Ce, jika ini adalah kondisi yang kamu usulkan, alis Feng Tianwei membentuk huruf V, apakah menurutmu mungkin bagiku, Sekte Divine Phoenix, untuk menyetujuinya? Oh, tidak. Feng Tianwei hendak melepaskan tekanan dan kemarahan yang diam-diam dia kumpulkan ketika dia mendengar penolakan Yun Ce yang tersenyum, yang sedikit mengejutkannya. Bertentangan dengan wajah dingin Feng Tianwei, ekspresi Yun Ce penuh kenyamanan, itu hanya kondisi kemarin saja. Anakmu seharusnya tahu betul bagaimana kondisi hari ini bisa sama seperti kemarin. Bibir Feng Hengkong bergetar. Kenangan 3 hari sebelumnya melayang di hati dan jiwanya seperti mimpi buruk. Setiap kali lebih menakutkan daripada yang terakhir, dan setiap kali menumpuk rasa sakit, kebencian, raungan, dan penyesalan, penghinaan. Mengingat Yun Ce di hari pertama, dia sama baiknya dengan reinkarnasi Buddha hidup yang paling dermawan dalam legenda. Apa maksudmu? Alis Feng Tianwei tenggelam lebih dalam. Imperial Father, Feng Hengkong membuka mulutnya, tetapi sulit untuk mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengangkat jarinya dan memadatkan bagian ingatan hari-hari ini menjadi kekuatan yang sangat besar dan mengirimkannya ke hati dan jiwa Feng Tianwei. Tiba-tiba, semua yang dialami Feng Hengkong saat menghadapi Yun Ce akhir-akhir ini terpampang jelas di benak Feng Tianwei tanpa ada kelalaian. Ekspresinya tetap tidak berubah, tapi matanya bergetar hebat. Yang mengejutkannya bukanlah rencana Yun Ce. Ia lebih mematikan daripada iblis, dan lebih ganas daripada ular berbisa. Apakah usianya? Benar-benar baru 22 tahun. Haha, Master Sekte Agung tidak perlu gugup. Meskipun aku, Yun Ce, bukan orang baik, aku menganggap diriku telah menunjukkan kebaikan terbesar dalam hidupku padamu Sekte Divine Phoenix. Kata Yun Ce tersenyum tipis, kata-katanya yang didengar oleh semua orang di Sekte Phoenix Ilahi Zongdu akan menganggapnya sebagai lelucon. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar adanya, kesempatan itu disia-siakan oleh kesombongan dan kebodohanmu sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan siapapun. Namun, Master Sekte Agung muncul secara langsung dan mengambil inisiatif untuk mundur. Saya sebagai seorang junior, tentu saja saya harus memberikan sedikit wajah. Jadi dibandingkan kemarin, saya hanya akan melakukan 3 perubahan kecil saja hari ini. Setelah membaca bagian ingatan yang dikirim oleh Feng Hengkong, Feng Tianwei telah sepenuhnya memahami bahwa Yun Ce tidak hanya sulit untuk dihadapi, sekarang, dia hanya bernegosiasi dengan iblis sejati. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan nada yang sangat tenang dengan acuh tak acuh berkata, katakan padaku, 3 tempat yang mana. Pertama, ubah kompensasinya menjadi 50 miliar koin mendalam ungu. Berikan kepada keluarga kekaisaran Blue Wind dalam waktu 30 hari. Tidak kurang 1 sen pun. 50 miliar. Phoenix Elder, yang sama sekali tidak dapat menerima proposal awal Yun Ce sebesar 10 miliar, semua memiliki wajah yang berkedut. Feng Ximing mengertakkan gigi dan meraung, Yun Ce, berhentilah melamun. Teruslah bicara, Feng Tianwei berkata dengan suara rendah. Kedua, Yun Ce melirik Feng Ximing, menyebabkan seluruh tubuhnya tegang. Kemarin aku memintamu putra mahkota Divine Phoenix untuk datang ke keluarga kekaisaran Blue Wind sebagai tamu, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar takut. Yang mulia putra mahkota yang mulia sampai kesal, sungguh mengejutkan. Kelihatannya menyedihkan, akan sangat tidak sedap dipandang jika pikiran begitu ketakutan setelah datang ke kota kekaisaran Blue Windku sehingga dia menjadi gila dan menjadi gila. Yun Ce, kamu, wajah Feng Ximing gelap dan dia ingin menggigit Yun Ce dengan mulutnya. Jadi putra mahkota Phoenix Suci ini, lebih baik tidak pergi ke tanah Blue Wind milikku. Tapi pasti ada orang yang datang ke kota kekaisaran Blue Windku sebagai tamu,
di mata semua orang yang ketakutan, mata Yun Ce tertuju pada tubuh Feng Hengkong. Kalau begitu biarkan Master Sekte Phoenix saat ini yang melakukannya untukmu. Hancurkan semua seni mendalam Feng Hengkong, ikuti aku kembali ke kota Kekaisaran Blue Wind, dan berlututlah di depan makam ayah Kekaisaran Changwan He selama 100 tahun. Tidak kurang 1 hari pun. Kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi mengirimkan guntur di hati semua orang di Sekte Divine Phoenix, menyebabkan wajah mereka berubah secara drastis, dada mereka meledak karena amarah, dan suara dislokasi tulang sekeras retakan logam terdengar dari bahkan termasuk tangan dan jari Feng Tianwei. Sebelum mereka bisa mengaum dalam kemarahan, suara Yun Ce melanjutkan, ketiga, dalam 200 tahun mulai tahun ini, kalian Divine Phoenix Empire akan memberi penghormatan kepadaku keluarga Kekaisaran Blue Wind setidaknya miliar koin mendalam ungu, 30.000 kristal ungu kati, 500.000 batu dalam suanti yang kati, 5.000 senjata yang ditempa dengan api Phoenix dan 5.000 set baju besi yang ditempa dengan api Phoenix. Dan setiap 10 tahun, jumlahnya meningkat sebesar 20%. Hanya lebih, tidak kurang. Gelombang, Akeong tanda pagar persen. Feng Tianwei bahkan jika saya memiliki kondisi pikiran dan kultivasi ribuan tahun, saya masih berharap bisa menunjuk pada Yun Ce dan mematahkan hidung saya yang terkutuk saat ini. Wajah semua orang Sekte Divine Phoenix menjadi hitam dan biru, lebih jelek daripada jika mereka menelan ratusan ribu pon kotoran anjing hidup-hidup. Meskipun Feng Tianwei mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya, suaranya tidak lagi tenang. Sebaliknya, dia gemetar hebat. Yun Ce, saya melihat bahwa Anda telah menyelamatkan Suir dan menyerah kepada Anda. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Petik 2. Dia tidak dapat menemukan kata-kata yang dapat menggambarkan emosinya saat ini. Kata-kata, terlalu banyak penindasan, tidak dapat mengungkapkan kemarahannya terhadap Yun Ce. Apakah terlalu berlebihan menindas orang lain? Alis Yun Ce merosot, dan senyumannya menjadi sangat dingin. Aku bangsa angin biru, seluruh 50 juta hidupku binasa karenamu. Banyak orang telah mengungsi, seperti jatuh ke neraka ini, apalagi 5-10 miliar koin mendalam ungu, itu 500 miliar, bahkan 5 triliun tidak dapat menyelamatkan satu nyawa pun. Kompensasi 50 miliar agak berlebihan. Mendiang Kaisar Angin Biru, juga ayah Kekaisaran Changwan He dari istriku Chang Yue dan aku selalu kagum padamu, Phoenix Suci, dan tidak pernah memiliki kebencian atau bahkan rasa tidak hormat. Tapi kamu membunuhnya, aku juga Kaisar suatu negara. Aku ayahanda Kaisar Feng Hengkong, yang dibunuh secara brutal olehmu dan pantas mati lebih parah lagi. Aku tidak pernah mengatakan aku menginginkan nyawanya, aku hanya memintanya untuk menebus dosanya yang hanya bertahan selama 100 tahun, tapi itu terlalu berlebihan. Aku telah memujamu Divine Phoenix Empire selama ribuan tahun sejak berdirinya negara di Blue Wind. Sepanjang milenium, tidak pernah ada 1 tahun pun yang tertinggal. Sekarang kau Divine Phoenix telah menginjak-injakku Blue Wind sampai titik ini. Aku hanya membiarkanmu memujaku Blue Wind hanya selama 200 tahun saja, bagaimana bisa itu terlalu berlebihan? Feng Tianwei, tolong jelaskan kepadaku apakah aku terlalu sering menindasmu Divine Phoenix, atau kamu Divine Phoenix terlalu sering menindasku Blue Wind. Begitu kalimat terakhir jatuh, suara Yun Ce sudah mengguncang seluruh kota Phoenix dengan debu di mana-mana, mengguncang telinga dan mengguncang jiwa. Yun Ce, kamu tidak perlu bicara denganku. Mata Feng Tianwei sangat menakjubkan, dan pembuluh darah muncul di dahinya, 50 miliar kompensasi koin mendalam ungu. Saya, Divine Phoenix, dapat memberikan setiap sen kepada keluarga Kekaisaran Blue Wind, atau bahkan wilayah Giok Merah, tidak apa-apa. Saya menyerah untukmu Angin Biru. Tapi ini adalah hasil akhir yang bisa aku toleransi, Divine Phoenix, seperti yang lainnya. Kamu tidak perlu membuang waktumu untuk berbicara kepadaku tentang omong kosong yang tidak berguna ini. Yun Ce mencibir tanpa ampun, kamu hanya perlu memberitahuku apakah kamu setuju atau tidak, dan kamu tidak punya hak untuk menawar. Sama sekali tidak, kata-kata Yun Ce seperti guntur, tidak meninggalkan ruang untuk kesalahan. Master Sekte Agung, tidak peduli aku Divine Phoenix Empire atau Divine Phoenix Sect, aku tidak akan pernah diinjak-injak dan dipermalukan seperti ini. Penatua keempat Phoenix berteriak keras. Kami dilindungi oleh dewa-dewa Phoenix. Sekarang, jika dia benar-benar berencana menghancurkan kota Phoenix, Dewa Phoenix pasti akan muncul. Setiap perkataan makhluk jahat ini hanyalah lamunan. Yun Ce, tunggu saja untuk menerima sanksi dan murka Dewa Phoenix. Diam, semuanya.
Feng Tianwei tiba-tiba melambaikan tangannya, menyebabkan gelombang udara meledak. Dalam persepsi publik tentang Penatua dan murid Phoenix, roh ilahi Phoenix masih hidup di dunia, jadi meskipun mereka sangat marah, mereka masih bisa cukup percaya diri di dalam hati karena keberadaan Dewa Phoenix leluhur. Tekanan mental Feng Tianwei, Feng Hengkong dan Feng Ximing tidak diragukan lagi puluhan juta kali lebih besar daripada tekanan mental mereka. Hanya mereka yang tahu bahwa apa yang mereka hadapi saat ini kemungkinan besar adalah bencana yang nyata. Jika benar-benar sampai pada titik itu, maka kehancuran kota Phoenix hanyalah segalanya, dan reaksi berantai yang disebabkan oleh terungkapnya kebenaran bahwa Dewa Phoenix telah mati adalah yang paling menakutkan. Jadi, apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan Yun Ce menenggelamkan domain kehancuran. Tapi syarat yang dia usulkan, bagaimana kami bisa menyetujuinya? Bagus sekali, bagus sekali. Feng Tianwei memelototi Yun Ce, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Pada titik ini, satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah menggunakan Dewa Phoenix leluhur untuk menakut-nakuti Yun Ce. Bagaimana jika saya tidak setuju? Itu hebat, tidak ada keraguan atau kekecewaan sama sekali. Sebaliknya, Yun Ce menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya, seolah-olah dia berharap Feng Tianwei akan menjawab seperti ini, kalau begitu biarkan kota Phoenix ini menghilang dari dunia selamanya. Hahaha, Feng Tianwei mengangkat kepalanya dan tertawa liar, saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan domain api Anda. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghancurkan kota Phoenix ini hanya dengan kekuatanmu? Saya baru saja berkata, saya meskipun Dewa Phoenix leluhur Zong jarang muncul di dunia, jika Anda berani menenggelamkan domain itu, ini terkait dengan keamanan kota Phoenix, Tuan Dewa Phoenix pasti akan muncul. Dengan kekuatan Master Phoenix God, hanya dalam sepersekian detik, kamu bisa menenggelamkan domain kehancuran ini, dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Oke, kalau begitu aku akan merobohkan domain kehancuran ini sekarang dan biarkan aku melihat seperti apa rupa Dewa Phoenix leluhur dari Sekte Phoenix ilahimu. Feng Tianwei tidak pernah bermimpi bahwa Yun Ce tidak akan menunjukkan tanda-tanda terkejut atau ragu-ragu ketika dia berteriak Dewa Phoenix leluhur. Sebaliknya, seluruh tubuhnya mengamuk dengan aura, dan seluruh tubuhnya tersulut api, seolah-olah dia akan meledakkan domain. Berhenti-berhenti, Feng Hengkong meraung sekuat tenaga, suaranya serak dan ganas. Gerakan Yun Ce hampir membuat mereka bertiga terbang menjauh. Gemuruh. Kekuatan yang luar biasa suara kerusuhan turun dari langit seperti guntur yang menggelegar. Domain emas merah perlahan bergulir seperti lautan magma yang menutupi langit. Suhu udara yang sudah sangat panas kembali meningkat tajam, dan aura tampak seperti akhir dunia. Sangat menutupi seluruh kota Phoenix. Di bawah raungan ketakutan Feng Hengkong, gerakan lengan Yun Ce tiba-tiba berhenti. Meskipun kehancuran domain bergolak, itu akhirnya tidak tenggelam padanya. Yun Ce menurunkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum sinis, Master Sekte Phoenix, apa yang terjadi? Anda dilindungi oleh roh ilahi Phoenix yang agung. Jika saya menenggelamkan domain ini, Phoenix City tidak akan terluka, tetapi saya tetap meminta kematian. Apakah Master Sekte Phoenix itu untuk hidupku? Apakah kamu memikirkannya? Yun Ce tidak hanya bersuara, tetapi mata dan auranya juga sangat tegas. Pada titik ini, Feng Tianwei akhirnya mulai merasa samar-samar bahwa Yun Ce sepertinya telah mengetahui kebenaran tentang kematian Dewa Phoenix. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tegas dan tenang di hadapan Dewa Phoenix leluhur yang merupakan pencegah mutlak bagi 4 tempat suci besar? Jika ini masalahnya, maka dia akan kehilangan chip terakhirnya saat menghadapi Yun Ce. Yun Ce, Feng Tianwei menutup matanya, suaranya menjadi panjang dan lambat, apakah kamu harus begitu kejam? Hen Jue, jawabannya tetap saja Yun Ce yang sedingin es mengejek, jika aku kembali suatu hari nanti, tidak akan ada lagi Blue Wind Nation di benua langit yang mendalam ini. Siapapun di dunia ini dapat mengucapkan dua kata ini di depan saya, tetapi hanya Anda Divine Phoenix, yang tidak memenuhi syarat. Feng Tianwei, gemuruh, api penyucian udara berputar menjadi semakin ganas, dan gelombang udara yang panas dan kacau terus menghantam dari langit. Terutama domain di tepinya, nyala api emas merah mulai tenggelam perlahan. Yun Ce mendongak dan menyipitkan matanya, berkata dengan sungguh-sungguh, domain kehancuran ini hanya kedua kalinya dalam hidupku aku menggunakannya, 2 kali, semuanya dihadiahkan untukmu Sekte Divine Phoenix.
Feng Tianwei, kamu seharusnya hampir merasakannya, apa yang tersisa pada kekuatanku saat ini sudah mustahil. Jika tetap dalam keadaan ini terlalu lama, itu akan sepenuhnya di luar kendaliku setelah paling banyak 60 napas. Saat itu, aku hanya ingin mengambil semuanya kembali, tidak mungkin. Petik 2. Dengan kata lain, aku bisa memberimu waktu paling banyak 60 napas, untuk memilih bertahan hidup atau hancur. Udaranya sangat panas sehingga orang biasa bisa hancur hanya dengan menyentuhnya, namun Feng Tianwei, Feng Hengkong, dan Feng Ximing seperti jatuh ke dalam gua es. Semua orang Phoenix Elder juga mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan semua mata mereka terfokus pada tubuh Feng Tianwei, satu kata yang tidak berani saya ucapkan lagi. Kakek, Feng Ximing menatap punggung Feng Tianwei, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Yun Ce, yang diabaikan olehnya saat itu, akan benar-benar mengendalikan hidup dan mati Sekte Phoenix Suci hanya 3 tahun kemudian. Ayah Kekaisaran, Feng Hengkong berteriak lemah, lalu perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, telapak tangannya, dan diam-diam menekan inti dari vena mendalam. Kekuatannya yang dalam akan segera dilepaskan ketika aura yang sangat akrab menyentuh jiwanya, menyebabkan dia mengangkat kepalanya seperti sengatan listrik. Hampir pada saat yang sama, Feng Tianwei, Feng Ximing, mata semua orang terfokus pada lokasi yang sama. Ekspresi Yun Ce tiba-tiba membeku pada saat ini. Kakak Yun, adalah kamu. Suara gadis melamun datang dari belakangnya, selembut awan dan selembut angin. Yun Ce terbang keluar dari wilayah Dewa Kilin bersama Yun Si. Setelah memastikan bahwa ia telah meninggalkan jangkauan Spirit Sense Simen Boyun, kecepatannya meningkat tajam, melewati gurun dan kota satu demi satu, hingga terbang ke dalam badai pasir. Dibandingkan dengan saat Yun Ce tiba, badai pasir di sini juga menjadi lebih ringan. Saat meninggalkan kawasan badai pasir, bukannya menjadi lebih jelas, cahayanya tiba-tiba meredup. Sejauh mata memandang, dunia di depan berwarna abu-abu dan kabur, seolah tertutup lapisan kabut abadi yang tebal. Mustahil membedakan antara bumi dan langit, dan mustahil menyentuh tepian yang seolah-olah tidak ada. Lautan kabut, dua kata itu muncul di lautan jiwa Yun Ce. Kabut, di lautan kabut adalah debu jurang yang terlalu tebal. Ini menempati lebih dari 90% ruang jurang dan merupakan tempat kematian yang terkenal dari banyak sekali roh jurang. Semakin dalam Anda masuk, semakin tebal debu jurang, semakin menakutkan binatang jurang tersebut, dan semakin dekat Anda dengan kematian. Lin Yuan Realem dekat dengan lautan kabut, dan dia sudah mengetahuinya pada hari pertama kedatangannya. Setelah meninggalkan alam Lin Yuan, rangkaian jiwa Yun Ce yang tegang akhirnya sedikit rileks. Kelemahan dan rasa sakit yang hebat menimpanya dengan gila-gilaan, seolah-olah ada ribuan gunung yang menekan setiap sudut tubuhnya. Aura yang tidak teratur dan jalur penerbangan yang jelas bergoyang membuat Yun Si menyadari sesuatu yang aneh pada dirinya, dan dia dengan dingin berkata, "Turunkan aku." Di pinggir daratan, hanya ada sedikit makhluk hidup. Di sini dekat dengan lautan kabut, dalam jangkauan indera, ketuhanan, dan tidak ada yang merokok. Di masa lalu, setiap kali dia menyalakan God Ember, dia akan pingsan dalam waktu lama karena serangan balasan, tapi kali ini dia berhasil bertahan begitu lama. Tidak hanya tubuhnya yang berada di ambang kehancuran, bahkan kesadarannya pun jelas-jelas sedang kesurupan. Tanpa kegigihan, Yun Ce perlahan terjatuh. Saat kakinya menyentuh tanah, dia merasakan perasaan runtuh yang sangat kuat dan keinginan untuk berlutut. Namun, dia berdiri tegak dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kestabilan tubuhnya. Dia harus menyembuhkan luka Yun Si terlebih dahulu, harus. Setidaknya, tidak bisa jatuh di depannya. Setelah berjuang untuk mendapatkan kembali kesadarannya dari kesurupan sesaat, dia menyadari bahwa Yun Si telah terpisah dari tubuhnya dan bergerak keluar 10 langkah. Lukanya sudah tersegel, auranya sangat lembut, dan tidak ada lagi situasi tragis kematian di alam Dewa Lin. Cedera yang sama yang dialami tubuhnya memang sangat serius, tapi bagaimanapun juga dia adalah Dewa Naga. Meskipun Yun Ce sekarang sedikit sadar akan kekacauan primordial, dia masih memahami bahwa keadaan Yun Si sebelumnya hanyalah palsu. Mungkin itu untuk menurunkan kewaspadaan semua orang di Simen Borong, atau hanya untuk membuatnya marah. Tenggorokannya bergetar, dan dia meneriakkan nama yang saat ini masih tampak seperti mimpi, Yun Si. Namaku Long Si. Dia memunggungi dia, suaranya acuh tak acuh, panjang, adalah nama keluarga ibuku, dan Si
adalah hadiah ibuku. Jangan panggil aku dengan nama yang salah lagi. Tubuhnya melayangkan cahaya putih yang tipis, namun sangat murni dan suci, secara diam-diam menyembuhkan trauma tubuh. Itu adalah keajaiban kehidupan yang sedang berjalan, seperti yang diharapkan. Dia juga mewarisi kekuatan mendalam ibunya dan mengolahnya menjadi keajaiban kehidupan. Yun Ce maju selangkah, dengan ringan berkata, "Aku tahu, aku berhutang banyak padamu. Saya tidak layak menjadi seorang ayah. Kamu seharusnya membenciku." "Tidak, aku tidak membencimu, tidak sama sekali." Kata-kata Yunsi masih sangat jelas, akar penyebab kemalangan ibuku adalah pilihannya, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Dia tidak menyesal atau mengeluh. Saya putrinya dan harus berbagi segalanya dengannya. Saya juga tidak punya keluhan. Membenci, Yun Ce, kamu memang ayah kandungku. Tetapi, dia akhirnya berbalik dan menatap langsung ke mata Yun Ce, tapi matanya bahkan lebih acuh daripada suaranya. Aku tidak lagi membutuhkan ayahku, atau kamu. Jika aku tidak harus memanfaatkanmu untuk keluar dari masalah kali ini, aku tidak akan pernah memberitahumu tentang keberadaanku. Memang benar, di tubuhnya tidak ada jejak kebencian yang terekspresikan dalam segala hal, hanya puncak ketidakpedulian dan keterasingan. Tapi ya Yun Ce bagiku, itu jauh lebih penting daripada kebencian, menusuk hati menyengat jiwa. Sebelumnya, dia dengan tegas menyembunyikan auranya. Dengan penampilannya, dia bahkan lebih jijik dengan pendekatannya, ekstrim, dan bahkan mengancam kematian. Dia sudah mengenalinya sejak lama, tapi dia tidak ingin mengenalinya sama sekali. Putri tertua Yun Wuxin, dia juga gagal menyaksikan kelahirannya, dan juga merindukan pertumbuhannya, tetapi ketika mereka bertemu, dia sangat bahagia dan bersemangat, seperti peri Wugu Stainless. Karena meski tidak memiliki ayah di sisinya, ia selalu ditemani oleh ibunya. Dan Yunsi, siapa sebenarnya dia, luka berat dan rasa sakit yang berdenyut-denyut di hati dan jiwanya mengaburkan pandangannya. Ketika sudah jelas kembali, tanda hitam di wajahnya membuat matanya iritasi. Dia berseru dan bertanya, "Siapa yang terluka di wajahmu?" "Hah?" Yunsi tersenyum, tetapi tanpa emosi apapun, "Tentu saja ini aku." Yun Ce, Yunsi, dengan dingin berkata, "Ibuku adalah wanita paling menarik di dunia. Saya sangat beruntung dan tidak beruntung mewarisi penampilannya. Saat saya berumur 15 tahun, saya memperhatikan betapa anehnya cara orang lain memandang saya, tubuh melampaui akal ilahi semakin banyak." Petik 2. Jadi, aku mencuri inti jurang dari binatang neraka laut kabut, membelah wajahku sendiri, dan melepaskan debu jurang di dalam inti jurang hingga terkorosi, tidak ada yang berani menatapku lagi. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Tubuh Yun Ce bergetar hebat, dan akhirnya dia tidak bisa lagi menopang dirinya sendiri. Dia berlutut dengan berat, seluruh tubuhnya gemetar dan tidak mampu berdiri. Rasa sakit dan kekejaman terhadap Yun Ce bagaikan ribuan anak panah yang menusuk jantungnya, namun saat Yun Si menceritakannya, ia acuh tak acuh seolah sedang menggambarkan hal sepele tentang orang lain. Ini disebabkan oleh terkikisnya Yuan Chen, dan untuk puluhan tahun, sudah menyatu sepenuhnya dengan tubuhku. Bahkan jika itu adalah keajaiban kehidupan, jangan pernah berpikir untuk membuangnya. Petik 2. Yun Ce mengatupkan giginya dan mencoba berdiri beberapa kali, tetapi di tengah patah hati yang ekstrim, dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. "Kenapa kamu?" Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, mengangkat kepalanya dengan tajam, dan pupil matanya menyusut, "Di mana ibumu?" "Dia tidak ada di sisimu." "Tentu saja ibuku ada di sisiku." Nada bicara Yunsi serius, dan dia segera menoleh untuk mencegahnya melihat kesedihan pada muridnya. Di antara bibir juga terdengar gumaman lembut yang agak linglung, "Aku akan selalu di sini, ibuku tidak akan melepaskanku." "Tidak, Will." Hati Yun Ce tidak rileks sama sekali, dan bisikan tak sadar itu membuat hatinya semakin gelisah. Siapa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi dengannya? Beritahu saya, apa yang terjadi pada ibuku bukanlah urusanmu. Kata-kata es dingin itu tajam dan menusuk ke dalam hati Yun Ce, menyebabkan dia terdiam. Yun Si mengalihkan pandangannya lagi dan menghela nafas pelan, "Aku hanya mengabaikannya dan menjauh, tapi kenapa emosiku masih tidak terkendali?" Dia berkata dengan suara dingin, "Saat ibuku sangat kesakitan dan putus asa, kamu tidak ada. Dia berhasil bertahan hidup sendiri, dan terlebih lagi menyelamatkanku. Ketika saya paling kesepian, paling gelap, paling sedih, paling putus asa,
paling ingin mati, dan paling membutuhkan, bahkan sedikit dukungan, Anda tidak pernah ada. Dia menarik napas dalam-dalam dan suaranya berangsur-angsur kembali tenang, tapi itu tidak masalah. Saya telah menolak segalanya. Ibuku juga sangat kuat dan masih eksis. Petik 2. Yun Ce menutup matanya, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Penampilan yang merusak diri sendiri, ketidakpedulian dari sumsum tulang, dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia menghabiskan tahun-tahun dalam jurang maut. Sekarang, saya cukup kuat. Aku sudah bisa melindungi diriku sendiri, dan aku bahkan sudah menemukan cara untuk membangunkan ibuku. Aku tidak perlu lagi bergantung, apalagi mendambakan dukungan, tapi kamu muncul di waktu yang tepat waktu. Dan segera setelah itu muncul. Yunsi mengertakkan giginya sedikit, itu hampir menghancurkan satu-satunya harapanku untuk menyelamatkan ibuku. Petik 2 tanda tanya petik 2. Yun Ce bergumam dalam kebingungan, kau mengambil Lingu Linglan untuk Sensi. Itu benar, Yunsi perlahan berkata, awalnya, saya bisa dengan mudah mendapatkan Lingu Linglan dengan menyembunyikan aura dan mendekati Lin Sen secara diam-diam. Karena, kakekku Primordial Azure Dragon sangat baik terhadap klan Lin Sen di era kuno terpencil. Lin Sen adalah ras yang paling menghargai kebaikannya, dan kebaikan yang tidak terbayar akan diturunkan dari generasi ke generasi. Lin Sen di alam Dewa Lin pasti akan mengenalinya. Auraku, selama aku membuka mulut, ia ingin memberiku semua Lingu Linglan. Petik 2. Saya bisa saja sampai dengan selamat dan pergi dengan tenang. Tapi kamu, dada Yunsi naik dan turun, apakah kamu berani mengatakan bahwa kematian mendadak Lin Sen tidak ada hubungannya denganmu? Hati dan jiwanya mengalami pukulan yang sangat berat lagi, dan telapak tangan Yun Ce yang menopang tanah bergetar untuk waktu yang lama. Kakek, Primordial Azure Dragon, Sensi, memang putri dari Primordial Azure Dragon, tapi saat ini, yang ada hanya rasa sakit di jiwanya, dan dia tidak lagi punya tenaga untuk berpikir. Jadi, jangan berpikir karena kamu menyelamatkanku, aku harus berterima kasih padamu. Itulah hutangmu padaku, dan kamu bahkan membuatku terluka. Kesadaran Yun Ce seperti jatuh ke laut dalam tanpa cahaya, bersalah dan pahit kesakitan, kebencian pada diri sendiri, dia menyatakan dirinya sebagai kaisar di alam dewa. Dia tidak takut pada segudang roh tak seorang pun di surga dan di bumi, dan membungkuk kepada semua orang. Betapa agung dan agungnya dia. Namun dia tidak tahu bahwa di dunia lain, putrinya sedang menggendong ibunya di punggungnya, berjalan sendirian di jurang yang gelap. Yun, harapan. Dia berpikir dengan lembut, dan semua kata di dunia menjadi sangat pucat saat ini. Maaf, saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Aku, bahkan tidak tahu kamu ada. Saat itu, aku meninggalkan ibumu, karena aku tidak punya pilihan, nanti, aku tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Dia dengan dingin menyela suara Yun Ce, aku tahu kamu menghadapi banyak kesulitan, banyak pilihan terakhir, dan banyak istri serta anak lain yang harus dilindungi. Lalu kenapa? Apakah aku harus menerimanya? Apakah saya harus memaafkan? Apakah aku harus memaafkan ibuku? Dan kemudian dengan hormat memanggil, ayah, ketika kamu muncul. Petik 2. Yun Ce menundukkan kepalanya dan kehilangan suaranya. Setelah sekian lama, dia berkata dengan kesakitan, setidaknya beri aku kesempatan untuk menebusnya. Tidak dibutuhkan. Yunsi berbalik dan menolak tanpa ragu-ragu, saya baru saja menjelaskan bahwa saya tidak lagi membutuhkan seorang ayah, apalagi apa yang disebut kompensasi Anda. Aku juga tidak membencimu. Di masa depan, jika aku menyelamatkan ibuku, aku tidak akan menghentikannya untuk berkumpul denganmu. Tapi sebelum itu, tolong jangan ganggu keadaanku saat ini dengan ibuku. Karena kamu membawanya, itu mungkin hanya bencana. Biarkan aku memohon padamu. Setelah mengatakan itu, dia naik ke udara, bertekad untuk menjauh. Tunggu, kekuatan muncul entah dari mana dari tubuhnya yang hampir roboh, membawanya ke depan Yunsi. Yunsi terpaksa berhenti. Katakan padaku, Sensi, apa yang terjadi pada ibumu, di mana dia? Yun Ce menatap memohon. Yunsi menatap sedingin es, apa yang terjadi setelah aku memberitahumu? Apa yang bisa kau lakukan? Selamatkan dia, lindungi dia. Yun Ce, membunuh beberapa antek dari alam Linyuan, apakah kamu merasakan prestise yang mulia? Yunsi tersenyum sinis, tahukah kamu bahwa di hadapan orang yang sangat kuat di jurang maut,
kamu hanyalah seekor semut yang lebih besar. Apakah kamu layak melindungi ibuku? Lelucon yang luar biasa. Sebelum Yun Ce bisa menjawab, dia tiba-tiba mengubah nadanya, ksatria jurang bernama Mo Beichen itu dibunuh olehmu, kan? Kata-kata Yun Ce yang hendak dia ucapkan tiba-tiba berubah menjadi keterkejutan. Hah, tentu saja. Yun Si menunjukkan ekspresi aneh sejenak, karena kamu membunuh kekuatan antek Linyuan itu, ditambah harta karun surgawi tubuhmu, itu memang mungkin. Jika demikian, Anda akan muncul di sini jurang maut, dan menemukan jurang penghalang benar-benar mengikis peluang dunia. Itu, Yun Ce menatapnya, terdiam. Begitu sosoknya melintas, dia berputar ke belakang Yun Ce dan menghilang dalam sekejap. Jika kamu tidak ingin aku membocorkan keberadaanmu, menjauhlah dariku sejauh mungkin. Jika tidak, suara menjauh dengan kecepatan tinggi hingga menghilang di langit yang gelap. Yun Ce meletakkan tangannya di jantungnya dan perlahan menutup matanya. Sangat pintar, benar-benar sangat pintar, seperti yang diharapkan dari putriku. Kesadarannya hancur dan dia terjatuh di udara, benar-benar tidak sadarkan diri. Omong-omong, mengapa beberapa orang berpikir bahwa Helian Lingzu adalah penyelamat Yun Ce? Saya sangat terkejut, tapi mungkin kata-kata saya kurang jelas, jadi mohon diperhatikan ke depannya. Tanah yang sunyi dan tandus itu senyap seperti tanah hantu, bahkan suara burung gagak yang tidak menyenangkan pun tidak terdengar. Yun Ce di bawah serangan Senjin berbaring diam di sana, tidak ada yang tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Jurang maut semua orang tahu bahwa tidak sadarkan diri di dalam atau dekat lautan kabut sangatlah berbahaya. Karena tubuh yang tidak dijaga akan dilahap oleh Yuan Chen yang ada di mana-mana hingga secara diam-diam terseret ke dalam jurang kematian. Namun, Yuan Chen yang melayang melewatinya tidak hanya tidak berhenti di tubuh Yun Ce, namun saat ia mendekat, ia menunjukkan tren menjauh, meski tidak terlihat jelas, namun memang ada. Sebagai orang yang tidak memiliki kesadaran apapun, kekuatan penghancur murni sebenarnya menunjukkan ketakutan yang aneh di tubuh Yun Ce. Saat ini, tubuh Yun Ce baru berhubungan dengan Yuan Chen selama sebulan. Yuan Chen akan selalu menjadi Yuan Chen, dan tidak ada yang berubah. Namun reaksi Yuan Chen terhadap tubuhnya jelas sangat berbeda dengan saat pertama kali memasuki jurang maut. Tampaknya beberapa perubahan halus terjadi secara diam-diam di tubuhnya selama kontak dengan Yuan Chen. Bagaimanapun, itu adalah tubuh suci ketiadaan milik Dewi Primogenitor. Pada saat ini, seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul di dunia yang redup. Cahaya putih ini tidak kuat, tetapi sangat murni dan murni, dengan semacam kesucian yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Saat ia bersinar, dalam sepersekian detik ruang di sekitarnya keluar dari seluruh dunia, seolah-olah cahaya itu seharusnya tidak ada sama sekali di dunia Yuanzi yang dalam ini. Dalam cahaya putih, ada sosok wanita dengan sosok sehalus batu giok dan sehalus mimpi. Dia perlahan mengangkat tangannya, mengayunkan untaian cahaya putih suci dengan jari-jarinya yang ramping, dan dengan ringan menutupi tubuh Yun Ce. Tiba-tiba, luka di sekujur tubuh Yun Ce menyusut dan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kotoran yang terkontaminasi bahkan termasuk dan tubuh juga dimurnikan dan menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, Yun Ce tiba-tiba membuka matanya, dan lengannya meraih bayangan putih di depannya seperti kilat. Bai Ying tidak menunjukkan reaksi, membiarkan telapak tangannya yang tiba-tiba terulur menyentuh kelima jarinya, tapi telapak tangannya melewatinya, hanya menyisakan riak putih bersih. Tubuh jiwa, Yun Ce, memegang tangan kosongnya, perlahan duduk, dan memusatkan matanya menatap sosok putih di depannya. Siapa kamu? Sosok di depannya sangat halus dan tidak jelas dalam cahaya putih. Wajahnya tidak terlihat jelas, dan dia hanya bisa dikenali sebagai wanita berambut panjang yang seolah mampu menenun mimpi. Pada saat ini, cahaya putih bersih yang mengalir melalui tubuhnya membuatnya merasakan kejutan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Yun Ce memiliki tubuh Dewa Naga, seni Buddha Agung, dan keajaiban hidup. Kemampuan penyembuhan dirinya tidak ada bandingannya di dunia, dan melampaui semua teknik penyembuhan di dunia. Tetapi pada saat ini, apakah itu luka luar atau dalam, kecepatan penyembuhannya sangat mengejutkannya. Ini sebenarnya beberapa kali lipat kemampuan penyembuhan dirinya. Dia tahu pada saat pertama bahwa yang melewatinya adalah kekuatan yang sangat ringan. Hanya ada 3 orang yang dia kenal yang memiliki kekuatan luar biasa dalam hidupnya, dia, Sensi, dan putri mereka Yun Si. Yang terkuat tidak diragukan lagi adalah Sensi.
Namun kemurnian dan kekayaan kekuatan mendalam cahaya yang menutupi dirinya saat ini 10 kali lebih baik daripada sensi. Dan kekuatan ilahi yang dioperasikan oleh cahaya putih jelas. Keajaiban hidup. Aku, siapa? Dia berpikir dengan lembut, tapi suaranya tidak datang dari depan, tapi terdengar di lautan jiwa Yunce. Suara ini selembut dan selembut kabut mata air yang jernih, berkabut seperti suara abadi awan, kedengarannya seolah-olah hanya datang dari alam mimpi yang dapat menciptakan kemewahan apapun, dan tidak seharusnya menjadi bagian dari dunia yang penuh dengan kemewahan, kotoran. Saya berulang kali bertanya pada diri sendiri, siapakah saya? Saat aku terbangun, duniaku dipenuhi dengan pecahan kosong yang tak terhitung jumlahnya, dengan banyak nama, banyak kenangan yang jelas atau samar. Tapi mereka seperti bintang, umumnya tersebar. Saya tidak dapat menyatukannya, tidak dapat menghapus kabut di atas, tidak dapat mengetahui siapa saya. Yunce tertegun sejenak, suara di lautan jiwa sepertinya memiliki semacam kekuatan iblis yang membawa orang ke dalam mimpi. Yang lebih jelas lagi adalah bahwa suara ini juga membawa kekuatan keajaiban kehidupan, dan secara diam-diam, perlahan-lahan menghilangkan simpul berat di hatinya yang disebabkan oleh Yunci. Jadi, siapa kamu? Dia bertanya. Tidak ada keraguan bahwa apa yang ada di depan Anda adalah bayangan putih, halusinasi yang disebutkan oleh Kaisar Naga Biru, dan kakak putih yang disebutkan oleh Honger. Menyelamatkan Kaisar Naga Biru yang seharusnya mati dalam sekejap, memungkinkan dia untuk segera bangun setelah pertempuran dengan Mobe Chen, dan memungkinkan dia untuk memulihkan 80% dari luka internalnya setelah jatuh ke dalam turbulensi jurang. Sekarang dia sudah bangun dan sadar, dia mengerti betapa menakutkannya kekuatan penyembuhan ini. Beiying berbicara perlahan, saat aku bangun, kamu selalu bersamaku. Selama bertahun-tahun, saya menggunakan pengetahuan yang Anda peroleh untuk merekonstruksi kognisi saya. Lambat laun, ingatan yang tersebar itu disatukan dengan kesadaran yang diperoleh kembali, dan saya juga menemukan kembali nama saya. Li Sao, cahaya putih beredar, dan semua trauma Yunce menghilang tanpa jejak pada saat ini. Yunce sepertinya tidak menyadarinya sama sekali, dan menatap kosong untuk waktu yang lama. Bayangan putih seperti peri di depanku sepertinya telah dibawa ke dalam mimpi ilusi. Karena yang terngiang-ngiang di jiwanya adalah nama Dewa Pencipta. Tanda pisah. Ini adalah pegunungan besar yang membentang puluhan ribu mil, dengan puncak berukuran ratusan ribu berjalan menembus kubah, seperti binatang raksasa yang mendominasi dunia. Dikelilingi oleh pegunungan, ada formasi besar yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengisolasi Yuan Chen dan semua orang asing untuk masuk. Sosok mungil terbungkus jubah abu-abu melewati formasi dan terbang lurus ke bawah. Saat dia terjatuh, sebuah suara lembut menghentikannya. Long Si, kamu kembali. Pria parubaya yang berbicara memiliki kulit putih dan penampilan anggun namun agung, tetapi sepasang mata naga memiliki cahaya ilahi yang dapat menakuti banyak sekali roh dalam sekejap. Dia memandang Long Si dan tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah kamu terluka? Ya, Yun Si merespons dengan sangat dingin dan langsung melewati sisinya. Pria parubaya itu jelas sudah terbiasa dan tidak marah. Dia berbalik dan membujuk lagi, Long Si, kenapa kamu selalu berusaha menjadi kuat sendirian? Anda sudah tahu tentang Tanah Suci Abadi. Menurut keinginan Raja Naga, aku mendoakan yang terbaik untukmu. Dia adalah seorang ayah, bukan hanya. Keluar, satu kata mencekik kata-kata di balik pria parubaya itu. Dia melihat Yunci berjalan pergi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan penyesalan. Kembali ke daerah pegunungannya sendiri, setelah melewati formasi kecil, langkah kakinya tiba-tiba menjadi lebih ringan, dan rasa dingin di wajahnya juga menghilang dalam sekejap. Dia sampai di batu nisan yang berdiri dan perlahan berlutut. Namun ketenangan ini baru saja dimulai dan dirusak oleh suara yang kasar. Bang bang bang, formasi itu dipukul terus-menerus oleh suara, diikuti oleh raungan tidak sabar seorang pria, Long Si, keluarkan aku. Petik 2, Yunci memejamkan mata dan terbuka, tanpa ekspresi. Dia berteleportasi dan tiba di depan formasi. Saat formasi membuka celah, orang yang berteriak juga muncul di depan Yunci. Ini adalah pria jangkung dan langsing dengan mata seram. Penampilan dan namanya tidak diketahui siapapun di pegunungan ribuan mil ini. Karena dialah satu-satunya penerus silsilah Zulong. Di masa depan, aku akan memimpin semua klan naga tanpa Raja Naga. Wangcu panjang,
Ketika dia melihat Yunxi, matanya jelas menyipit, tidak peduli berapa kali dia melihatnya, dua tanda hitam yang sangat jelek di wajahnya akan membuatnya sangat tidak nyaman. Itu seperti batu giok paling sempurna di dunia, tapi kebetulan dinodai dengan kotoran paling jelek. Hai, Anda sebenarnya kembali. Saya hampir mengira Anda telah melarikan diri dan mati di luar. Menghadapi tatapan manik dan kata-kata sarkastiknya, Yunxi, nasihat ada di dalam hatinya, saat warna wajahnya tiba-tiba memudar, warna pucat seseorang muncul, dan setetes darah mengembun di ujung jarinya. Lalu dia mendorongnya menuju Long Wangchu. Ambillah dan keluar. Setelah mengatakan itu, dia berhenti melihat ke arah orang lain, berbalik, dan formasi di belakangnya juga perlahan menutup. Manik-manik darah kecil langsung memenuhi pupil Long Wangchu. Dia dengan bersemangat mengambilnya ke tangannya, tetapi bukannya pergi. Dia tiba-tiba berteleportasi dan membentuk formasi tepat sebelum formasi itu benar-benar tertutup. Mata Yunxi tiba-tiba mengembun menjadi cahaya dingin yang mengeraskan tulang. Longxi, kali ini esensi darah, kamu terlambat 19 jam penuh, dan kamu juga membuatku menunggu 19 jam penuh. Nada suara Long Wangchu berangsur-angsur menjadi lebih rendah, sepertinya sudah lama sekali, dia menjadi semakin lancang. Jika ada waktu berikutnya, tidak ada yang diizinkan masuk ke formasi tempat ini, termasuk Raja Naga. Yunxi tiba-tiba berkata pelan, ini adalah larangan yang dikeluarkan secara pribadi oleh Raja Naga saat itu. Apakah kamu sudah melupakannya? Hahaha. Long Wangchu tertawa terbahak-bahak, lalu saya baru saja masuk, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Aku sangat penasaran, kamu hancur sekali, Ledakan. Tubuh Long Wangchu ditampar formasi berdarah oleh cakar naga pucat yang besar. Mata Long Wangchu membelalak. Begitu dia mengumpulkan kekuatan untuk melawan, dia tiba-tiba ditekan. Kemudian lengannya dengan keras dipelintir ke belakang oleh cakar naga, dan kemudian dengan suara patah tulang seperti guntur, memotong hidup dan mati. Wah, formasi jeritan Long Wangchu sama menyedihkannya dengan jeritan hantu. Yunxi perlahan menutup kelima jarinya, dan mengendalikan cakar naga pucat untuk mengikat lengan Long Wangchu yang patah menjadi satu. Long Wangchu, tidak peduli betapa mendominasi dan sombongnya kamu di depanku, aku akan selalu memperlakukanmu seperti badut. Meremehkan untuk memperhatikan, tetapi jika kamu berani melangkah ke tempat ini, kamu akan menyentuhku skala terbalik. Kamu, pupil Long Wangchu hampir meledak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia 5 kali lebih tua dari Longxi, tapi dia masih muda di klan naga, dan sudah menjadi dewa alam tingkat ke-8 dalam basis budidaya. Usia seperti itu, basis budidaya seperti itu. Di Dragon Clan, dia sudah menjadi seorang jenius, tak tertandingi oleh rekan-rekannya. Kecuali Longxi, dan kemajuannya selama bertahun-tahun sangat pesat, jauh melebihi para pendahulunya pada saat yang sama, semua berkat tubuh penempa esensi darah Yunxi. Dia adalah satu-satunya naga leluhur generasi ini, calon Raja Naga. Dan tidak peduli seberapa tinggi bakat alami Longxi, dia tetaplah naga luar yang tidak diketahui asalnya. Sumber daya paling tinggi di klan naga harus menjadi miliknya, dan naga manapun di klan harus berkorban untuknya. Dia tidak menyangka gadis naga berwajah bekas luka ini, yang seharusnya ada sebagai korbannya, berani menyakitinya. Beraninya kamu, menyakiti aku. Long Wangchu menggertakkan giginya, matanya gelap dan ganas. Menyakitimu. Yunxi tersenyum dan tersenyum garang, aku masih berani membunuhmu, apa kamu percaya? Hehe, Long Wangchu memutar wajahnya dan mencibir, hanya. Cahaya pedang keluar dari lengan lebar Yunxi, menusuk tenggorokan Long Wangchu dengan keras, dan ujung pedang menembus dari belakang lehernya. Noda darah yang meledak sepersekian detik tersebar di seluruh pupil naga Long Wangchu. Kesuraman dan keterkejutan benar-benar hilang dari wajah pucatnya, hanya menyisakan ketakutan yang luar biasa. Yunxi mendekat perlahan, senyuman tipis di sudut mulutnya dan tanda hitam mengerikan di wajahnya membuat rasa takut yang tak terlihat menggigit tubuh Long Wangchu yang gila dan gemetar seperti ribuan setan. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Paling-paling, itu bukan apa-apa. Satu kehidupan untuk satu itu saja. Kamu adalah Raja Naga Muda dengan masa depan tak terbatas, dan aku. Saya tidak punya apa-apa, tidak ada kekhawatiran, dan hal yang paling tidak saya takuti adalah kematian. Pedang dingin itu dimasukkan lagi ke leher Long Wangchu,
hampir memotong seluruh tenggorokannya. Omong-omong, di antara klan naga ini, orang yang paling ingin aku mati bukanlah aku, tapi ayahmu, Raja Nagamu, dan semua tetuamu. Yunsi berbicara perlahan, dengan tatapan dingin itu, seolah-olah menatap jiwa yang sekarat, karena jika aku mati, kamu, yang kalah, akan benar-benar putus asa. Jika kamu putus asa, garis keturunan naga leluhurmu akan benar-benar putus asa. Jadi, mereka harus memohon agar saya hidup dengan baik. Formasi ini, yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, juga merupakan salah satu syarat untuk kesepakatan dengan Raja Naga. Sayang sekali, kamu sungguh sia-sia, kamu berani menyentuhku. Tabu, kalau begitu, ayo kita bunuh saja. Mungkin jika kamu mati, Raja Naga mungkin tidak mau membunuhku. Niat membunuh yang dingin itu, sekuat substansi, menstimulasi seluruh tubuhnya. Setiap saraf gila dan gemetar di tubuhku. Tunggu, mata Long Wangchu hampir pecah. Kata-kata serak keluar dari tenggorokan yang patah dengan susah payah, dan sepasang kaki panjangnya bergetar, lepaskan aku. Karena ini bukanlah ancaman atau intimidasi, melainkan ketakutan nyata akan kematian yang sudah sangat dekat. Hah, Yunsi menyipitkan matanya, apa katamu? Aku tidak mendengar dengan jelas. Lepaskan aku, dia mendengar vitalitas dan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan. Suara, aku, kesalahan besar, lepaskan aku. Kalau begitu, maukah kamu mendekati tempat ini lagi? Yunsi melihat ke bawah. Mata Long Wangchu menunjukkan permohonan, tidak, berani, jangan berani lagi. Sangat bagus. Alis Yunsi tampak sedikit mengendur, saya harap setelah hari ini, Anda dapat memahami satu hal, memang baik untuk macam-macam dengan siapapun, tapi jangan main-main dengan orang gila yang tidak punya apa-apa. Pedang tajam dicabut dari tenggorokan Long Wangchu, dan cakar naga yang menekan tubuhnya juga menghilang. Formasi terbuka, dan kekuatan besar mengusirnya. Ibarat membuang sepatu rusak, formasi pun tertutup. Batuk, muntah, batuk. Long Wangchu batuk darah dengan panik. Dia menggunakan energi naga untuk dengan paksa melipat kembali lengannya yang patah, dengan enggan menutupi luka di tenggorokannya. Lengannya yang patah lainnya menempel di tanah, dan dia menjauh dengan panik dari Yunsi. Kematian tidak pernah sedekat ini sekarang, dan ketakutan tidak pernah sedalam ini, dia tumbuh dengan rasa hormat, dan gentiannya hampir hancur. Omong-omong, sebaiknya aku memberitahumu satu hal lagi. Sebuah celah terbuka pada formasi, dan suara-suara menakutkan Yunsi datang darinya. Para pionir yang dikirim oleh Tanah Suci kali ini telah berhasil mencapai Tanah Murni Abadi. Tahukah kamu apa artinya ini? Long Wangchu mengangkat matanya kesakitan dan ketakutan, wajahnya penuh keterkejutan. Setelah memastikan lokasi, Tanah Suci Abadi, saat jalan berikutnya dibuka, Kaisar Yuan dapat membawa orang ke Tanah Suci Abadi. Saya pikir ksatria leluhur bernama Mo Beichen telah menguasai Tanah Suci Abadi di telapak tangannya, menunggu dengan tenang kedatangan Kaisar Yuan. Tetapi jumlah orang yang masuk ke saluran tersebut setiap kali terbatas. Coba tebak siapa yang memenuhi syarat dan siapa yang akan dibuang. Jawabannya sangat jelas, sia-sia, hanya nasib ditinggalkan. Hah, dilihat dari penampilanmu, mungkinkah kamu masih belum tahu tentang ini? Tulang tenggorokan Long Wangchu bergetar, dan pupil matanya yang baru saja berkontraksi melebar lagi. Di luar Tanah Suci, 6 kerajaan ilahi dan klan naga menyadari masalah ini. Tuan Naga memberitahuku, tapi tidak memberitahumu, apa maksudnya ini? Petik 2, Long Wangchu terpaku di sana, seolah dia tidak ingin mempercayainya, tapi juga sepertinya dia tidak bisa mempercayainya. Hanya tenggorokannya yang pecah-pecah yang terus dipenuhi dengan suara-suara yang tidak jelas. Aku sangat menantikan reaksi seperti apa yang akan dia tunjukkan ketika kamu mengeluh kepada Raja Naga seperti sampah yang memenuhi syarat. Formasi tertutup dan semuanya menjadi sunyi. Yunsi berbalik, dia tidak peduli apakah Long Wangchu akan membalas, mengeluh, atau menelan kesunyiannya. Tidak ada, permisi, dia berlutut di depan batu nisan lagi, tangannya menutupi jantungnya, matanya terpejam, tapi tubuhnya sedikit bergoyang. Dia terluka, dia baru saja melukai esensi darah, dan dia telah mengambil tindakan terhadap Long Wangchu, tapi rasa sakit seperti ini tidak berarti apa-apa baginya, dan bahkan tidak layak baginya untuk menunjukkan sedikit pun rasa sakit di tempat yang tidak ada siapa-siapa ini. Ibu,
Saya berhasil mendapatkan anggrek roh tulang lin. Harta karun tertinggi 5 roh, aku telah memperoleh 4 di antaranya, hanya yang terakhir yang hilang, saat itu aku seharusnya sudah bisa, tidak, aku pasti akan membawamu kembali. Tunggu aku sebentar, tolong tunggu aku, ini tidak akan lama. Dia membaca dan berbicara dengan lembut, seolah-olah ibunya sedang mendengarkan dengan tenang di depannya. Bu, aku sudah dewasa, tempat perlindungan ini ditukar dengan esensi darahku. Ini adalah transaksi yang adil, dan tidak ada keterikatan emosional. Setelah Anda kembali, Anda dapat tinggal atau pergi dengan bebas. Aku perlu dikendalikan oleh siapapun dan apapun, tidak akan ada lagi dewa seperti alam dewa naga, tidak akan pernah ada hal seperti itu. Jika saatnya tiba, saya akan melindungi ibu saya dan ibu saya akan melindungi saya. Kita bisa pergi kemanapun kita mau, oke. Petik 2. Bu, aku melihatnya, dia tidak mati seperti yang kamu katakan saat itu, dan dia masuk ke dalam jurang maut. Jelas sekali, aku telah menghilangkan kata ayah dari hidupku, tapi ketika aku melihatnya, mau tak mau aku melampiaskannya dengan keras. Ventilasinya sangat jelek, juga kelihatannya jelek, seperti anak kecil dari kekanak-kanakan. Sangat konyol. Aku tahu, meskipun itu bencana besar, ibuku pasti ingin bertemu kembali dengannya. Bahkan jika itu ingin dia bertemu lagi, selamat tinggal, tolong kembali, tolong. Jangan menghilang. Ibu, aku hanya memilikimu, aku sungguh hanya memilikimu. Tangannya menyentuh batu nisan. Tanah tempat batu nisan berada di bagian depan berisi hampir seluruh air mata dalam hidupnya. Lengan Long Wangchu terpaksa diluruskan, dan luka di lehernya diikat erat oleh kemejanya. Ketika dia terhuyung kembali ke daerah pegunungannya, sebuah suara yang agung dan polos terdengar. Wangchu, apa yang terjadi? Sesuatu. Long Wangchu berhenti dan matanya berkilat kebencian, tapi segera digantikan oleh perjuangan. Akhirnya, ketika dia berbalik, dia mencoba yang terbaik untuk menjaga wajahnya tetap tenang. Tidak apa-apa, saya tidak sengaja terluka saat berlatih. Terima kasih Grand Elder atas perhatian Anda. Melihat ke seberang lehernya, Grand Elder sedikit mengernyit, tetapi tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut dan berkata dengan tenang, "Yah, terluka dalam latihan tidak dapat dihindari, jadi tidak apa-apa." Setelah selesai berbicara, dia hendak pergi ketika Long Wangchu menghentikannya. "Tetua Agung, Wangchu memiliki pertanyaan untuk ditanyakan. Kudengar para ksatria jurang maut yang dikirim oleh Tanah Suci berhasil mencapai Tanah Murni Abadi kali ini." Grand Elder tiba-tiba mengalihkan pandangannya. "Bagaimana kamu tahu?" "Yah, sepertinya Raja Naga masih tidak bisa menahannya, jadi aku sudah memberitahumu sebelumnya, juga baik-baik saja." Bibir Long Wangchu bergetar kedutan yang tidak wajar. Itu benar, sekitar setahun yang lalu, ksatria terdepan ini berhasil mencapai Tanah Murni Abadi, dan mengirim pesan kembali sebelum jalur itu ditutup. Namun, karena adanya gelombang hitam waktu, Tanah Suci Abadi seharusnya hanya berada di sana selama sebulan. Tetapi kekuatan level Tanah Murni Abadi sangat rendah. Alam Raja Ilahi sudah berada pada puncaknya, dan 1 bulan hampir cukup bagi seorang ksatria jurang maut untuk mengendalikan situasi. Aku mendapat keuntungan dari ksatria jurang maut bernama Mo Beichen. Sebagai pionir, saya khawatir dia akan dikenang dalam sejarah selamanya. Long Wangchu terkejut, apa yang dikatakan Long Si sebenarnya benar. Dan Raja Naga sebenarnya memberitahu Long Si terlebih dahulu, tapi bukan dirinya sendiri. Diam-diam dia menarik napas, menyelidiki, lalu, jika lorong itu dibuka lagi, berapa banyak orang yang bisa melewatinya dalam satu waktu? Grand Elder menatapnya dalam-dalam, berkata, hanya Kaisar Yuan yang dapat membuka lorong itu, dan itu dapat dibuka setiap 50 tahun sekali. Adapun berapa banyak yang bisa dilewati dalam satu waktu, hanya Kaisar Yuan yang tahu. Tapi, menyerah tidak bisa dihindari. Ketika jurang maut tidak memiliki tanah suci, tidak ada kerajaan Tuhan. Itu akan menjadi jurang kematian yang sesungguhnya. Membuka saluran juga membutuhkan bantuan kerajaan 6 dewa dan klan naga kita, jadi saat ini hanya kerajaan 6 dewa dan klan naga kita yang mengetahui masalah ini, dan tidak boleh disebarkan ke orang lain, termasuk klan naga lain selain itu. Naga leluhur kita, Penatua Agung Sen He memperingatkan, meskipun demikian,
dia yakin Raja Naga telah memperingatkannya berulang kali. Lupakan pemahaman pertama, Grand Elder, yakinlah. Long Wangchu dengan cepat mengangguk. Ketika dia menjawab dan menoleh, dia mengatupkan giginya dan merasa bingung. Li Sao, yang dari Dewa Pencipta Kehidupan, Li Su. Yunce melihat bayangan putih di depan, merasa sangat terkejut. Ya, Bai Ying menjawab dengan lembut, keterkejutan dan ketidakpercayaanmu adalah hal yang normal. Karena sepengetahuan dunia, Dewa Pencipta Kehidupan sudah lama mati. Li Su, nama Dewa Penciptaan, Dewa Kehidupan, ras Dewa 4 Dewa Penciptaan Agung. Dialah yang paling dicintai oleh segudang roh. Hormati dan kagumi Dewa Pencipta. Roh ilahi Ice Phoenix di Netherfrost Heavenly Lake menganggap melayaninya di God Hall sebagai kehormatan terbesar dalam hidupnya. Dia menciptakan kehidupan dan ras yang tak terhitung jumlahnya, dan ras pertama yang dia ciptakan adalah Wood Spirit Rache. Keajaiban kehidupan yang ia ciptakan adalah keajaiban sejati yang telah menyelamatkan banyak makhluk hidup dari bencana. Catatan tentang dirinya semuanya terukir dengan cinta abadi, kesakralan, keagungan, kesucian, dan keindahan suci yang tak tertandingi. Sebagai satu-satunya dewa penciptaan perempuan, dialah asal kata cantik dalam kata perempuan dan puncak dari kata cantik. Buku kuno Dewa Naga dari alam Dewa Naga pernah mencatat penampakan ilahi Li Su. Dewa Penciptaan, yang merupakan pewaris Qiang Chuangji, menciptakan dan kekuatan ilahi cahaya, kekuatan suci, yang memiliki hati welas asih dan menyelamatkan semua makhluk hidup, memiliki wajah dan kemegahan ilahi yang melampaui debu peri ciptaan. Ketika rumor Dewi Primogenitor menciptakan langit dan bumi, dia memberikan 3 poin kemegahan pada segala hal. 7 poin sisanya diberikan kepada Li Su. Kemanapun penampakan ilahinya tercapai, ribuan bintang dan bulan berubah menjadi debu kering. Teksnya pucat dan sulit dilihat. Namun, tragedi emosional antara Kaisar Dewa Penghukum Surga, Dewa Penciptaan Elemental, dan Dewa Pencipta Kehidupan menunjukkan bahwa Li Su adalah keagungan macam apa. Kedua Dewa Penciptaan terkuat itu menaruh hati pada Li Su. Ketika Kaisar Iblis Pemalu Surga kembali menyebut nama Li Su, meskipun mereka terpisah jutaan tahun, dan meskipun mereka tahu bahwa Dewa Pencipta Kehidupan telah mati, kata-kata mereka masih dipenuhi dengan emosi yang kuat yang membuat Yun Ce gemetar, cemburu. Cemburu, bukannya, menghina, terlihat bahwa Jie Yuan, yang merupakan Kaisar Iblis, memiliki rasa rendah diri bawah sadar terhadap Li Su dalam kata, Feng Hua. Dan inilah Dewa Penciptaan yang paling suci di antara 4 Dewa Penciptaan besar, Dewa Penciptaan, yang paling awal mati di awal pertempuran sengit antara Dewa dan Iblis. Sebenarnya pada saat ini, di depan matanya, dengan lembut berkata sedang memakai nama Tuhan seperti mimpi yang jauh. Berdasarkan pengetahuanmu, Dewa Pencipta Kehidupan mati dalam pertempuran Dewa dan Iblis dalam racun Iblis Kaisar Iblis Jiusa. Tetapi menurut catatan kuno, jenazahnya tidak pernah ditemukan, dan segel kehidupan dan kematian primordial yang dia pegang tidak pernah ditemukan. Suara Bai Ying samar-samar seperti bulan. Dia jelas berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi kata, dia, ada di mana-mana dalam kata-katanya. Kehidupannya, jiwanya tampaknya telah terlahir kembali dan dibentuk kembali, dan pecahan-pecahan kognisi dan ingatan masa lalu, ketika secara bertahap terhubung dan jelas, seperti benda asing, seperti ingatan dan ingatan orang lain. Kehidupan. Suara Bai Ying juga menyentuh beberapa rekaman kenangan tentang Dewa Penciptaan Kehidupan di lautan jiwa Yun Ce. Dewa Penciptaan Kehidupan mati, semua alam marah, banyak sekali roh sedih. Namun, sampai saat ini, tubuh Dewa Pencipta Kehidupan masih belum ditemukan, atau mungkin karena takut informasi Dewa Cahaya yang dikeluarkan oleh tubuh tersebut dihancurkan oleh ras Iblis 9 Iblis. Dewa Penciptaan Kehidupan mati, segel kehidupan dan kematian primordial telah menghilang sejak saat itu, dan dikatakan bahwa mereka jatuh ke tangan ras Iblis Jiusa. Ini adalah penyesalan yang sangat besar. Petik 2. Kamu, Yun Ce masih menatapnya dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama, tidak mampu mengekspresikan dirinya. Pengetahuannya dan segala sesuatu tentang dirinya membuatnya tidak dapat mempercayainya. Karena itulah Tuhan Penciptaan. Di zaman kuno, mereka semua adalah dewa di atas dewa. Bagaimana bisa masih ada di dunia sekarang, Dewa Pencipta? Bai Ying tidak heran bahwa Yun Ce tidak bisa dipercaya. Dia perlahan-lahan menarik kembali jari-jarinya, menyebabkan dunia redup ini tiba-tiba kehilangan cahaya putih bersih mewah yang tak ada habisnya. Saya pikir saat itu,
dewa penciptaan kehidupan dibunuh oleh Kaisar Iblis Jiusa. Setelah puncaknya terinfeksi racun Iblis Jiusa, dia tidak langsung mati. Sebaliknya, di saat-saat terakhir, dia mengupas bagian dirinya yang tidak diracuni. Melarikan diri ke dalam segel kehidupan dan kematian primordial, dan menyegel segel kehidupan dan kematian primordial dengan kekuatan terakhir. Setelah itu, ada tidur panjang di segel kehidupan dan kematian primordial, namun, dengan hancurnya dewa dan iblis, aura kekacauan primordial menjadi semakin tipis, dan ki dari kekacauan primordial secara bertahap menghilang dari kekacauan primordial, dan dia tidak mampu untuk menyentuh ki dari kekacauan primordial. Bangunlah, bahkan blokade pada segel kehidupan dan kematian primordial secara bertahap dilonggarkan. Ini semua adalah dugaan yang dia susun berdasarkan pengetahuan Yunce, dan secara bertahap tumpang tindih dengan bagian ingatannya yang perlahan hilang. Dia merasa seperti dia telah tertidur selama bertahun-tahun, begitu lama hingga jiwa terakhirnya terpisah olehnya. Sampai suatu hari, segel kehidupan dan kematian primordial menyentuhmu, menyentuh wanita roh kayu bernama Heling itu. Kata Heling menyebabkan Yunce Sol kesakitan, dan dia berseru, apakah aura kehidupan Heling membangunkanmu? Iya dan tidak. Bai Ying memberinya jawaban yang sangat halus. Aura kehidupan Heling sangatlah murni, seolah-olah berasal dari sumber yang sama dengan aura kehidupan saya. Ketika auranya menyentuh, seperti air spiritual dan nektar, itu menghidupkan kembali hidup dan kesadaran saya dari tidur nyenyak. Saat saya mengumpulkan pengetahuan saya adalah dewa pencipta kehidupan, dan roh kayu adalah roh paling murni yang saya ciptakan dari asal mula kehidupan. Itu memang sumber kehidupan yang sama. Masuk akal kalau dia bisa membangunkanku. Tetapi kemudian, mengikuti pengalaman Anda, saya menyadari bahwa alasan utama saya terbangun dan menjadi lengkap bukanlah Heling, tetapi Anda. Karena tubuhmu, aura ketuhanan Dewi Primogenitor. Yunce perlahan berkonsentrasi. Bayangan putih yang menyebut dirinya, Lisu, ini selalu ada di segel kehidupan dan kematian primordial. Segel kehidupan dan kematian primordial diberikan kepadanya oleh Qianye Yinger. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berhasil mengaktifkannya, bahkan termasuk hanya dapat menemukan sedikit catatan tentangnya, sehingga lambat laun ditinggalkan dan dilupakan olehnya, dan tidak lagi terdengar. Itu telah lama ditempatkan di sudut. Sky Poison Pearl. Jika kesadarannya telah terbangun ketika dia memperoleh segel kehidupan dan kematian primordial, maka semua pengalaman selanjutnya akan setara dengan pengalamannya. Termasuk dialognya dengan kehendak leluhur. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat akan suara yang tampak seperti ilusi ketika dia baru saja mendapatkan segel kehidupan dan kematian primordial. Saat kamu bangun, pernahkah kamu meneriakkan nama Nisuan? Dia bertanya. Ya, dia memberikan tanggapan paling langsung. Saat itu, saya terbangun dari mimpi besar, seperti bayi baru lahir, dalam kesadaran saya. Hanya ada fragmen bebas yang tak terhitung jumlahnya, dan aura Anda menyentuh fragmen dengan kata, Nisuan, terukir di atasnya, menyebabkan saya mengirimkan suara itu tanpa disadari. Petik 2. Panggilan itu seperti naluri kesadaran. Pada saat itu, saya bahkan tidak tahu siapa Nisuan, atau siapa saya. Bai Ying terus berkata, kesadaran asli, mereka yang dapat mengenali dengan jelas, hanya memiliki beberapa nama pendek. Moe, Nisuan, Sike, Lisu, Pukulan Surga, Jiusa, Panming, Nirwana. Juga merupakan dua nama yang paling membuatku tenang, belakangan menjadi jelas bagiku, kedua nama itu, satu adalah muridku dan yang lainnya adalah putri angkatku. Murid, bernama, Dewa Nagasi, putri angkat, bernama, Ling Wanhu. Dengan suara, Sou, satu lampu merah terbang keluar dari tubuh Yunce, berubah menjadi sosok gadis cantik, siapa yang berteriak Wanhu, Bolpot. Honger terbangun dengan jelas, matanya yang berkedip, mata merahnya penuh dengan keterkejutan saat dia melihat bayangan putih di depan. Hah! Kakak putih, bagaimana kamu tahu kalau namaku masih ada satu, yaitu Wanhu, mangkuk? Jelas hanya kakak Sensi yang mengetahui hal ini. Rahasiakanlah. Bai Ying tidak menjawab, dan menatap gadis itu dengan tenang, cahaya putih, yang sudah sangat suci, tampak sedikit lebih lembut. Yunce menoleh untuk melihat Honger, lalu menatap Bai Ying, tiba-tiba dia memikirkan perilaku aneh ketika Jie Yuan menghadapi Honger dan dengan lembut berkata, mungkinkah,
Jiwa suci yang diisi ulang, setelah bahan gelap dilucuti dari Honger, atribut pedang, pembunuh iblis, diubah menjadi, apakah itu dilemparkan dan diberikan oleh Dewa Penciptaan Kehidupan. Seperti yang kamu pikirkan, Bai Ying sepertinya bisa melihat dengan jelas kesadarannya. Dalam pertarungan antara Moe dan Nisuan dikalahkan, tapi Moe tahu bahwa mereka tidak bisa menang dengan kekuatan, jadi mereka juga menyisakan ruang untuk tidak menghancurkan Nisuan. Dengan gadis Yuanzi, kamu harus menghilangkan elemen gelapnya. Putri pendiri Kaisar Dewa dan Iblis, hidupnya setinggi tingkat-tingkat jiwa. Satu-satunya yang dapat membangun kembali seluruh tubuh dan jiwanya setelah melepaskannya adalah Dewa Pencipta Kehidupan. Yun Ce mendengarkan dalam diam. Dia tahu bahwa nada suara Bai Ying saat ini, bukanlah tebakan berdasarkan pengetahuan saat ini, tetapi sebuah bagian nyata dari ingatan. Dewa Penciptaan Kehidupan membentuk kembali Putri Nisuan yang tidak lengkap menjadi kehidupan yang utuh dan mengadopsinya sebagai putri angkat. Saat bunga Wanhu bermekaran di Istana Kehidupan, dia diberi nama Wanhu. Akhirnya, sesuai dengan keinginan Nisuan, dia dipercayakan kepada dia melahirkan klan Dewa Roh Pedang dan membentuknya menjadi jiwa pedang. Sejak saat itu, nama belakangnya adalah roh dan tubuhnya adalah Putri klan Dewa Roh Pedang. Di antara pecahan ingatan, Nisuan memang seperti yang dijanjikan. Dia tidak pernah melihat putrinya lagi, dan tidak pernah muncul dalam ingatan Dewa Pencipta Kehidupan selanjutnya. Namun, tidak hanya Moe, tetapi juga Dewa Pencipta Kehidupan pada saat itu tidak tahu bahwa komponen gelap yang terisolasi itu tidak dilenyapkan, tetapi telah disembunyikan dari dunia olehnya. Apa yang dia katakan tidak diragukan lagi adalah Yuer. Apakah kamu benar-benar Dewa Pencipta Kehidupan Lisu? Bukan hanya Yun Ce, menghadapi nama Lisu, tak seorang pun di dunia ini, bahkan jika Dewa Penciptaan lainnya masih hidup, tidak akan mempercayainya. Suara Bai Ying berkata perlahan, keajaiban hidupku tidak sebaik dulu, tapi itu masih cukup bukti. Pada saat ini, hatimu harus jernih. Yun Ce secara tidak sadar mempercayainya, karena semua yang dia katakan kepadanya, baik dalam kognisi atau kognisinya. Selain itu, mereka semua memiliki identitas yang sama sebagai Dewa Penciptaan Kehidupan, kecocokan. Hanya saja kata-kata, Dewa Penciptaan, terlalu tinggi dan ilusi. Dampaknya pada Yun Ce adalah yang kedua setelah Dewi Primogenitor, yang juga masih hidup. Kecuali Lisu, Dewa Penciptaan, dan Kaisar Iblis, kecuali Moe yang meninggal dan Jie Yuan yang diasingkan, mereka semua mati karena segudang kesengsaraan yang memadamkan kehidupan, yang dilepaskan oleh roda kesengsaraan bayi jahat setelah membajak mutiara racun langit. Di bawah kesengsaraan yang memadamkan kehidupan, semua kehidupan adalah sama, tetapi tidak ada kehidupan kecuali kematian. Tapi yang dihantam Lisu adalah racun iblis Jiusa, melarikan diri dari kesengsaraan yang memadamkan kehidupan, dan muncul kembali di dunia setelah tidur panjang. Dan, bersamanya selamanya, tubuhnya lahir bersama Honger dan Yuer, dan juga memiliki healing. Tidak peduli berapa banyak mimpi yang dia alami, dia tidak pernah berani berpikir bahwa masih ada Dewa Pencipta di dalam tubuhnya. Kecuali nama Dewa Penciptaan Kehidupan dan Lisu, saya tidak dapat menemukan identitas lain yang dapat menandingi ketidaklengkapan kognisi dan kompatibilitas ingatan saya yang tidak lengkap. Sambil berbicara, matanya menatap Honger dengan tenang. Mata merah terang, rambut panjang merah terang, wajah seperti peri, aura yang sangat dekat. Itu adalah perasaan kehangatan jiwa yang nyata. Dia percaya bahwa dia dulunya sangat menyayangi dan dekat dengan gadis ini. Kamu adalah Dewa Penciptaan Lisu, gumam Yun Ce pelan, dan terus menghembuskan aura kekacauan. Butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Sejak kamu bangun begitu lama, kenapa kamu tidak pernah muncul atas inisiatifmu sendiri sebelumnya? Karena aku tidak bisa. Dia menjawab dengan lembut, hidupku terlalu tipis ketika aku baru bangun tidur. Jika itu terjadi, sumber kehidupan saya yang ingin dihidupkan kembali secara naluriah akan menyerap sumber kehidupan healing, dan kesenjangan bidang level akan membuat proses ini tak tertahankan. Tidak dapat membatalkan. Jadi, saya tidak bisa membiarkan diri saya muncul di tempat dia berada. Sampai kamu bertarung dengan Mo Bei Chen, dan dia mengorbankan sumber kehidupannya. Ini adalah Dewa Penciptaan Kehidupan, sebagai makhluk tertinggi. Bahkan ketika dia berada pada kondisi terlemahnya, dia tidak mau mengambil nyawa orang lain. Mengingat kebangkitan aneh Kaisar Naga Biru,
peningkatan pesat dari 2 kali lukaku, semuanya setelah Heling mengorbankan dirinya sendiri. Jadi, itu saja. Ketika berbicara tentang Heling, rasa berat di hatinya tiba-tiba menguasai keterkejutannya. Dia tersenyum pahit, pantas saja, tidak heran. Kamu bisa menyelamatkan luka fatal Kaisar Naga Biru dalam sekejap, aku tidak mungkin bisa melakukannya, tapi Sensi tidak bisa, hanya kamu. Bahkan jika itu hanya dewa penciptaan dalam kondisi jiwa virtual, keajaiban kehidupan yang dia lakukan berada di luar jangkauan Yun Ce dan Sensi saat ini. Sekuat apapun dirimu, alangkah baiknya jika aku bisa menyelamatkan Heling saat itu, dia bergumam dengan linglung. Bai Ying, dewa penciptaan kehidupan Lisu dengan lembut berkata, sejak aku ada, bagaimana aku bisa membiarkannya menghilang? Suara abadi memasuki telinganya, menyeret Yun Ce ke dalam mimpi sejenak. Dia tertegun, selama 3 tarikan napas penuh, dia tiba-tiba berdiri, terhuyung dan berlutut di tanah, tapi benar-benar lupa untuk mengatur postur tubuhnya, dan hanya bisa berteriak di mulutnya, apa katamu? Apa katamu? Tanda pisah. Es Dewa Naga nama Si adalah nama keluarga majemuk Dewa Naga dan nama pemberiannya adalah Si. Membawa suci aura suara untuk membelai suasana hati itu Yun Ce bergerak dengan gelisah tiba-tiba enteng, kapan dia akan segera menghilang, saya kemudian tahu itu saya bisa menyimpan dia, itu adalah sebuah naluri pengertian itu mengukir di dalam sumber jiwa, tidak ada apa-apa melakukan dengan itu penyimpanan, mungkin adalah karena saya dewa penciptaan kehidupan. Saat ini, Yun Ce jadi percaya itu sangat dia adalah dewa penciptaan kehidupan. Itu dia Ling. Dia sekarang di mana? Yun Ce berangkat perlahan-lahan, saya dan dia kehidupan terhubung, mengapa tidak bisa saya sebenarnya merasa dia sama sekali? Lisu dikatakan dengan lembut, sumber kehidupan dan sumber jiwa menyebar, dia dan milikmu kehidupan tautan, sebaik dia dan mutiara racun langit jiwa tautan juga tentu saja istirahat. Kata-kata ini, membiarkan di dalam itu Yun Ce jantung tiba-tiba dingin, bergumam pelan, melakukan sumber kehidupan dan sumber jiwa membubarkan. Sungguh bisa juga, hidup, milikmu pengertian, sering itu pengertian di dunia, tentu saja tidak bisa. Lisu dikatakan, tetapi saya dewa penciptaan kehidupan, tetapi dia Ling, adil dekat denganku sumber kehidupan, saya ditarik dia terakhir adanya, diselamatkan untuk melindungi di dalam segel primordial kehidupan dan kematian. Ketika waktu cukup, bisa membuat dia memulihkan sama sekali, kehidupan, adalah jiwa. Dia kegunaan paling ringan luas anggun suara, sedang berbicara di dalam dunia paling tidak terbayangkan bahasa lisan. Waktu, apa waktu? Itu Yun Ce suara cemas memeriksa dengan cermat. Benar, dia adalah dewa penciptaan kehidupan. Benda itu diri tidak dapat mencapainya, itu urusan di luar diri pengertian, dia sebenarnya bisa tentu meraih. Kapan Tuhan penciptaan kekuatan memulihkan kecukup, tetapi yaitu orang dari keputusan ini waktu adalah Anda, daripada saya. Lisu memberi dia, adalah tidak terduga, tetapi tidak berhasil dia membalas dengan takjub. Yun Ce belum diteliti secara mendalam langsung, tetapi menenangkan pikiran, setelah pendek pertimbangan, tiba-tiba dikatakan, dengan kata lain, bisa milikmu Tuhan penciptaan kekuatan, lampirkan ke saya untuk memulihkan. Tidak hanya itu, Lisu dengan lembut berkata, ku adanya, kebutuhan untuk diandalkan milikmu tubuh Dewi Primogenitor Napas. Tidak tahu itu adalah itu Tuhan jantung dari dewa penciptaan kehidupan ke itu murni bijak tertinggi. Wugu tahan karat tidak punya waktu, setelah dia sadar kembali, seperti kehidupan baru, itu pengertian dan cerita di luar pecahan sangat dangkal, seperti memiliki situasi, atau memiliki kartu di tangan menyelesaikan hadiah di dalam Yun Ce saat sekarang. Dibangun ke itu tinggi tempat menghadap bermacam-macam dunia segudang roh Tuhan penciptaan, sekarang mengakui sendiri, harus mengandalkan dia untuk eksis. Petik 2 petik 2. Terkejut segera namun, itu milik Yun Ce alis tidak menyipitkan mata secara sukarela. Tak ada habisnya absurd dan tak terbayangkan, tetapi, Yun Ce adalah ini dunia hanya satu bisa itu orang dari dia rasionalisasi. Karena tubuh Yun Ce, sungguh-sungguh memiliki bidang tingkat lebih tinggi dari Tuhan penciptaan memiliki nihilitas tubuh suci. Lisu dikatakan, Dewi Primogenitor Napas, tanpa ragu adalah nihilitas tubuh suci kehidupan aura dari alam melepaskan. Tetapi di bawah itu bidang tingkat perbedaan, itu Dewi Primogenitor Napas, sebaiknya menjadi Tuhan penciptaan tidak bisa adanya dari sensasi, seperti masa lalu kembali Jie Yuan,
tidak pernah terdeteksi setiap terkait Dewi Primogenitor jejak di dalam Yunce tubuh, tetapi juga karena miliknya lampu gelap hidup berdampingan tetapi terkejut sangat, alih-alih adalah si King Yue kehidupan aura dengan mengingat, membuat dia terkejut namun mendeteksi adanya dari nenek moyang pertama akan. Tetapi Li Su juga berpikir pertama dulu dia link kehidupan aura terbangun dengan sendirinya, sampai saksi Yunce dan dialog dari nenek moyang pertama akan, dia dipahami Yunce tubuh itu Dewi Primogenitor napas adanya. Yunce tubuh diberikan, adalah itu nenek moyang pertama akan itu Dewi Primogenitor kekuatan itu menawarkan pengorbanan 600 samsara untuk memulihkan, dibandingkan dengan benar Dewi Primogenitor, di bawah bulir dari debu pasir seperti luas langit berbintang. Tetapi cukup menantang surga tidak patuh katakan cara. Ini adalah itu ketakutan dari bidang tingkat. Jadi begitulah adanya. Yunce perlahan mengangguk, saya dipahami, selama saya kuat cukup, kehidupan aura sangat kuat cukup, bisa membiarkan milikmu kehidupan, jiwa ilahi dan Tuhan penciptaan kekuatan juga memulihkan. Kapan memulihkan kecukup, bisa membuat dia ling pulih. Jika yang lain, Yunce akan curiga pasti ini adalah dibutuhkan itu pemulihan dari dia ling sebagai itu keping, memaksa dia secepat mungkin untuk menjadi kuat, selesai memiliki restorasi dan kebebasan. Tetapi dia adalah dewa penciptaan kehidupan, memiliki santo jiwa hati suci, di bawah itu terlemah kondisi tidak bersedia menyakiti dia ling kehidupan aura, bagaimana juga memiliki ini jenis oleh itu pikiran bahwa orang memaksa. Tidak ada kesalahan. Li Su suara bergema, bukan dengan senang hati bukan sedih, seperti mimpi menyukai merokok. Saya tidak dapat untuk kalimat untuk mengetahui milikmu kemajuan apakah sedang memutuskan batas atas itu saya bisa memulihkan, tetapi, bidang tingkat itu Anda adalah lebih tinggi, ku restorasi mau tidak mau juga lebih cepat, kapan akan dekat dengan milikmu dia ling pemulihan. Kegembiraan dan liar dengan sukacita di antara sangat muram jiwa dengan rajin, Ayun cek keraguan, tidak bisa menekan untuk bertanya, bisa saya, lihatlah dia sekarang. Oke, tetapi tidak menyarankan. Li Su menjawab, ini dunia memiliki dimanapun debu jurang, terbuka segel primordial kehidupan dan kematian, jika itu debu jurang invasi, mungkin menyebabkan itu konsekuensi itu adalah tidak dapat untuk mengetahui sebelumnya, dan dia harus sekarang itu tidur nyenyak, Anda, bahkan jika melihat dia, adalah tidak dapat untuk menukar dengan dia, bangun, itu konsekuensi menjadi sulit untuk diprediksi dengan paksa. Yunce istirahat itu pikiran langsung, dikatakan tergesa-gesa, saya dipahami. Duluku di dalam hati sangat terbakar. Dia juga di dalam, sangat bagus, nyata sangat bagus. 10 bertahun-tahun, ratus bertahun-tahun, itu milenium 10.000 bertahun-tahun, bisa juga melihat menyelesaikan sehat dia lagi, berapa lama tunggu untuk tidak berhubungan. Jurang yang dalam berbahaya selangkah demi selangkah, itu dosa, milikmu lega tertidur juga langkah demi langkah dengan baik. Tidak perlu untuk selalu khawatir untuk saya lagi, tidak perlu untuk melakukan itu dosa dengan saya bersama. Teringat sebelumnya berbicara dengan milik Hong dikatakan, kakak kulit putih, di dalam sembuh setelah dia, akan jatuh ke dalam sangat panjang tidur nyenyak, jelas sekali, dia hadiah kondisi, ditampilkan keajaiban hidup, meskipun sangat mengejutkan, tetapi akan merusak dirinya sendiri lagi. Itu luka luar telah pulih, meskipun cedera dalam berat, tetapi ditangguhkan ke itu masa lalu pengalaman, kapan tergabung itu dewa jahat benih, miliknya semua cedera juga akan memulihkan. Itu kembali dari seolah-olah setiap dewa jahat benih, adalah miliknya terang namun kehidupan baru. Li Su, Yunce ragu-ragu, sedang menyelidiki itu katakan cara, sebaiknya berteriak Anda. Pak Tuhan penciptaan, itu tanggapan dari Li Su masih sederhana secara elegan seperti itu diam musim semi. Sekali penyimpanan dan kognitif semua hancur melayang pergi, tidak tahu itu jenis apa bantalan Tuhan penciptaan sebaiknya menjadi, di telepon bagaimana, semua bersama pendapat Anda. Ini, Yunce berpikir, saya apakah memahami adalah, milikmu sebelumnya penyimpanan dan pengertian perlahan-lahan sedang memulihkan, karena, hancur melayang pergi, menjadi bukan menyukai memiliki, tetapi sungguh-sungguh adalah Anda pengertian, hanya kemudian lakukan setelahnya Anda mulai siuman tahun-tahun ini. Ya, milik Yunce beranotasi itu merasa dari Li Su dengan tegas secara akurat. Seperti kata-kata, saya setidaknya segel primordial kehidupan dan kematian ke itu hadiah. Itu mempertimbangkan segalanya juga kurang dari 5 bertahun-tahun, berdasarkan ini sudut, Anda adalah Li Su, tetapi tidak sepenuhnya sekali Li Su, tetapi dulu kehidupan baru Li Su. Petik 2, miliknya penglihatan bingkai di dalam fitur wajah itu di dalam Li Su dibalik oleh cahaya putih.
mencoba itu sensasi itu mengubah dari dia suasana hati dan aura, sebaiknya saya berteriak Anda, kecil Lisu. Tetapi, petik 2. Itu tanggapan dari Lisu membuat Yun Ce terkejut segera. Layak adalah Tuhan penciptaan. Layak adalah itu wanita Ho keduanya besar Tuhan penciptaan jangan tangani. Menghadapi jadi itu kata dari jelas sekali menyinggung diinginkan, tiba-tiba diam pucat karena itu. Sebenarnya, Yun Ce beberapa tidak bisa di sisi lain, saya memecahkan sebuah lelucon. Li Su, Yun Ce memiliki untuk mengganti itu tema, milikmu hadiah adanya sangat lemah. Kecuali hal tersebut benar-benar penting, coba untuk tidak menggunakan kekuatan, ku cedera dalam, tidak perlu untuk memperhatikan untuk sementara. Bara ilahi reaksi betapa menakutkannya, dia sepertinya bukan itu luka luar sekarang, itu tapi sebenarnya meridian sebagian merusak, itu 5 organ dalam retakan, energi yang mendalam aliran turbulen bahwa seluruh tubuh kehilangan kendali tanpa henti. Lisu dengan lembut berkata, Anda telah pulih kesadaran, tentu saja tidak perlu kekuatan, saat sekarang, Anda sebaiknya mencari tenang tempat, sekering itu dewa jahat benih itu Anda hanya diperoleh. Benar, itu Yun Ce visual tempat yang jauh, mengelilingi itu alam jurang kilin badai pasir hampir di dalam itu mata berbatasan, dia adalah tidak dapat sama sekali untuk menghapus itu Ximen Boyun penemuan kondisi yang tidak biasa, mengejar itu alam jurang kilin kemungkinan. Miliknya sasaran telah dipasang dengan cepat, kami pergi ke Laut Kabut. Dia telah mengkonfirmasi di dalam alam jurang kilin, debu jurang sangat akan membatasi rasa roh. Tetapi Laut Kabut debu jurang jauh lebih kuat daripada dunia luar, itu membatasi ke rasa roh secara alami lebih besar, tetapi kapan miliknya rasa roh sudah perlahan-lahan tidak lagi oleh debu jurang mempengaruhi, meletakkan Laut Kabut, setidaknya di dalam sensasi, dia memiliki itu besar keuntungan. Sementara itu dia juga ingin untuk mengetahui, diri gangguan ke debu jurang, sebenarnya bisa pergi ke apa agak situasi. Lisu belum mengatakan sepatah kata pun dengan dia lagi, cahaya putih desalinasi, seperti dibelai itu longgar kekal awan untuk menghilang oleh itu angin sepoi-sepoi umumnya di dalam milik Yun Ce saat sekarang. Ah, kakak kulit putih, Anda belum menjawab itu saya, tidak bisa berlari. Petik 2, milik Hong juga perubahan menjadi merah binar mengembalikan ke mutiara racun langit langsung, mengejar Lisu Aura untuk pergi. Dia selalu bebas dari rasa khawatir, apapun tidak akan peduli, tapi kenapa tidak tahu, di dalam itu alam bawah sadar, dia selalu pikiran itu, Wan Hu, mangkuk ini. Nama sangat penting ke dia. Yun Si, dia Ling dan Shen Si Liso dari berita dan hadiah dunia, pendek 1 hari, adalah itu Yun Ce jiwa laut itu diaduk mengguncang bumi. Dia lalat di ketinggian rendah, muram dunia itu menelan itu dunia pergi ke itu. Yun Si, anak perempuanku, Anda dikatakan kanan, olehku hadiah kekuatan, bahkan jika pendekatan ke Anda dan Shen Si samping dengan paksa, adalah tidak dapat untuk melindungi Anda ke membawa pergi, mungkin sungguh hanya punya itu bencana. Menunggu saya beberapa waktu, ayahmu, dia memiliki bersikap parsial dari Dewi Primogenitor, memiliki itu warisan dari Dewa Jahat dan Kaisar Iblis yang memukul surga, beberapa rakyat meninggalkan sebenarnya untuk mengganti itu kehidupan untuk dia. Sekarang, Tuhan penciptaan harus menjadi miliknya mendorong. Dia memiliki jangan ragu semua penentuan. Karena itu, bahkan jika jurang yang dalam, memberi miliknya cukup waktu, dia pasti masih akan tumbuh sebelum tidak takut semua cukup, terlepas dari kamu punya bertahan apapun, kapan Anda bertemu lagi, di masa depan semua, dia akan memikul untuk Anda. Laut Kabut semakin dekat, milik Yun Ce penglihatan tidak sadar menembak lihat mendekat Yun Si arah. Klan Naga, anak perempuanku, Kusen Si, jika Anda tempat berlindung, di masa depan, saya harus ke milikmu meninggalkan jalan keluar. Itu keanggunan dari eksekusi, ratus waktu hadiah juga. Tetapi, jika suguhan anak perempuanku, Kusen Si memiliki ini dan itu. Akan milikmu seluruh klan, menghilang di dalam ini jurang yang dalam abadi. Menyentuh itu kilatan dari Laut Kabut tepian, miliknya membentuk seperti tertelan oleh hamuram besar mulut tiba-tiba sama sekali, menghilang di dalam itu tak terbatas kepuh kabut abu-abu secara menyeluruh. Zulong pegunungan, di bawah paling tinggi gunung. Prestise naga dari memangkas Zulong pegunungan seolah-olah berkumpul di dalam ini, vertikal ada tanpa pembentukan, itu tak terlihat luas tekanan kemudian akan membuat segudang roh khawatir dan takut, tidak berani untuk mendekati. Karena di sini adalah itu leluhur Dewa Naga Istana adalah. Pada saat ini,
di dalam itu membungkam tak tertandingi leluhur Dewa Naga Istana. Mendengar itu suara langkah kaki itu pendekatan perlahan-lahan. Kejujuran, Anda telah datang. Suara lama, terakumulasi cukup dunia tertutup sangat besar mulia, seolah-olah membawa pingsan lelah. Itu pria Parubaya melakukan penghormatan sebelum itu istana, kejujuran beribadah Tuan Naga. Berangkat, dikatakan. Tuan Naga suara mentransmisikan dari itu istana. Naga Cixin berdiri, tubuh bagian atas seperti sebelumnya setengah busur. Naga harapan ini untuk pergi adalah bernama Alam Jurang Kilin Terpencil Wilayah. Dia dengan bantuan dari lokal bernama Aliansi Pemujaan Kilin itu pengaruh masuk alam Dewa Kilin, tetapi masuk itu matahari terbit. Alam Dewa Kilin kemudian gua masuk tiba-tiba, bagus daun-daun karena dia tepat tubuh menerima dia luka. Kapan harus menjadi hasilnya untuk itu alam rahasia salju longsor ruang angkasa aliran turbulen. Alam Jurang Kilin, alam Dewa Kilin, suara lama membaca rendah, diminta, Anda mengunjungi dia, bagaimana telah melakukan dia menanggapi. Naga Cixin, dia dikatakan, dia telah tercapai harta roh dari bumi, itu bernama lakukan tulang roh. Petik 2 petik 2. Tuan Naga diam untuk waktu yang sangat lama. Melihat Tuan Naga untuk tidak mengatakannya untuk waktu yang sangat lama, itu Naga kejujuran tak sanggup bertanya, Tuan Naga, mengapa mengerjakan Anda? Jadi peduli ke masalah ini. Di dalam itu istana bergema panjang mendesah. Alam Jurang Kilin, meskipun adalah itu daerah terpencil, sebenarnya ini dunia bumi elemen paling aktif tempat, disebut bumi harta roh hanya mungkin muncul di sana. Karena itu saya berdasarkan itu catatan dari Alam Jurang Kilin, telah memberi, lakukan tulang roh anggrek itu nama. Namun ini, lakukan, tulang roh anggrek, muncul sebentar di dalam itu Alam Jurang Kilin sejarah. Saya memikirkan itu kemungkinan itu dia bukan memiliki lagi, belum berpikir. Petik 2, adalah mungkinkah itu, sungguh itu campur tangan ilahi. Naga Cixin lift itu mata terkejut, Tuan Naga, itu makna dari Anda kata-kata, mungkinkah itu, Anda sebelumnya dikatakan, 5 roh harta karun tertinggi. Petik 2, benar, 5 roh harta karun tertinggi, hanya kukata dari fiksi. Tuan Naga dikatakan ini untuk bersembunyi itu jantung akhirnya itu fakta. Apa? Naga kejujuran terlihat tatapan kaget. Tuan Naga dikatakan perlahan-lahan, debu jurang hanya itu menelan kita klan naga kehidupan, sedang menelan bakat alami, setiap generasi dari menurun adalah terlihat jelas, kelupa awal. Amen desah, menunjukkan dia pernah kecewa ke itu naga lupa awal jenis apa. Namun naga si penampilan, seperti diberikan oleh surga keajaiban dan harapan, ini bertahun-tahun, ku lebih dari sekali memiliki berpikir itu jika memilih dia untuk itu penerus. Petik 2, tidak mungkin, itu Tuan Naga suara sama sekali, itu naga kejujuran belum pernah terkejut teriakan membuat kebisingan, naga harapan dia bakat alami menjadi tinggi, tetapi lagi pula adalah di luar itu naga, daripada Tuan Naga penerus, lebih-lebih lagi dia adalah setengah dan setengah rakyat dari naga, bahkan tanpa itu inkarnasi tubuh naga kemampuan, ku klan naga, bagaimana bisa untuk mengambil dan setengah-setengah orang dari naga sebagai di masa depan. Ini Tuan Anda mengatakan itu saya tentu saja memahami. Tuan Naga dikatakan, karena itu, memberi nutrisi oleh dia esensi darah lupa awal, adalah itu terbaik pilihan, tetapi awal lupa ini bertahun-tahun kemajuan, dan mengubah dari kinaga, itu banyak sekali semua melihat, seperti itu keajaiban sangat umum terjadi. Tetapi, dia kepribadian, setiap orang adalah betapa jelasnya. Dia pengabaian terpencil, seolah-olah mengukir di dalam itu tulang, terlepas dari itu laki-laki dan perempuan tua dan muda. Dia tidak mendekat dengan siapa saja, tidak mengatakan karakter dengan siapa saja, genap termasuk dengan transaksi, tersebut untuk perdagangan yang adil dengan tegas, tidak memiliki ini dan itu saling. Naga sia itu melunakkan, itu naga kejujuran tentu saja tahu, setiap orang di dalam paling kata-kata itu naga harapan di sana mendengar, adalah satu, bergulir karakter. Dia tidak ingin sebuah persahabatan dengan itu orang dari setiap klan naga, itu sangat terpencil kembali, seolah-olah menerima apa sangat dalam luka. Dia oleh esensi darah menerima sebagai imbalan suaka, tetapi bahkan jika dia esensi darah telah berhutang, sebenarnya seperti sebelumnya pertumbuhan dengan cepat juga terlalu cepat, ke yang lain kekal sulit dan alam kepunahan ilahi, dia gesper esensi darah, ketika dalam jangkauan. Petik 2, namun kapan dia sangat kuat cukup, kemudian tidak perlu untuk berlindung lagi, secara alami juga akan pecah telah memberi untuk dilupakan itu awal esensi darah, tidak hanya tidak memiliki itu sentimen untuk berjalan pincang, dan bukan berhutang secara adil, pada waktu itu,
saya tidak memiliki alasan untuk meninggalkan dia. Jika dihukum, dengan dia melunakkan, harus memilih giok sepenuhnya membakar. Karena itu, setelah saya tahu dia hanya obsesi, saya dikompilasi, 5 roh harta karun tertinggi, adanya, diberitahu dia, selama diperoleh 5 roh harta karun tertinggi, dilengkapi dengan kekuatan naga, bisa membangkitkan, itu pedang, jiwa. Namun saya mempersembahkan kurban pada waktu yang ditentukan itu kekuatan naga kondisi untuk dia, kemudian sebelum adalah dia mencari seluruh 5 roh harta karun tertinggi, harus menyimpan klan naga, dan tidak bisa mengganggu ke lupa awal, konsekrasi. Tuan Naga suara secara bertahap tidak mampu, tanpa keraguan, ini adalah miliknya seumur hidup telah melakukan itu paling tercela urusan. Tetapi untuk klan naga di masa depan, dia harus mengerjakan, membiarkan dia percaya itu 5 roh harta karun tertinggi, sekali muncul di dalam barang ilahi dari catatan, daripada membuat fiksi, tetapi saya pilih, 5 roh harta karun tertinggi, sebenarnya juga hanya sekali muncul sebentar, ingin untuk menghasilkan, apapun yang terjadinya satu sulit seperti untuk naik ke surga, tetapi, hanya puluhan bertahun-tahun, dia kemudian mencari tiba-tibanya 4. Karena itu dia harus menghela nafas dengan sedih, campur tangan ilahi. Jurang yang dalam setiap buku lama bukan tentang 5 roh harta karun tertinggi, catatan, tetapi itu Tuan Naga masa hidup di dekat juta tahun, miliknya pengertian kemudian telah terlampau itu banyak sekali catatan cukup. Lebih-lebih lagi sebagai tertinggi Tuan Naga, itu posisi ada di sebelah keberadaan dari Tanah Suci dan 6 negara 7 dewa, bagaimana untuk mengatakan itu jadi tercela berbohong ke generasi yang lebih muda. Tidak hanya karena itu Naga Siksin, semua tahu masalah ini naga juga percaya itu tidak ragu. Itu naga kejujuran dalam menundukkan kepala, bibir gemetar. Dia tidak bisa meyakini itu, beberapa bahkan tidak mampu menerima itu tertinggi Tuan Naga tiba-tiba pertemuan. Tetapi memikirkan itu naga lupa awal asli bakat alami dan kemajuan, akan memikirkan itu leluhur Yi panjang garis keturunan pembuluh darah itu masa depan. Dia juga hanya untuk dapat panjang kadaluarsa. Tuan Naga, Anda memberitahu saya hari ini, apakah mungkin itu adalah? Petik 2. Benar, Tuan Naga suara lambat dan keras berat, awal pencapaian alam kepunahan ilahi setidaknya sebelum lupa, terakhir harta roh, mungkin tidak membuat dia mencari sangat lagi. Saat ini, tidak memiliki itu kedua pilihan. Naga kejujuran berat mengangguk, saya dipahami, meminta Tuan Naga merasa lega. Pendek ragu-ragu, dia diminta, Tuan Naga, itu kejujuran memiliki satu untuk bertanya, murni untuk penasaran. Melakukan naga harapan kaku itu, sungguh tidak untuk memiliki cucara itu pedang jiwa pedang untuk membangkitkan. Itu lama kesunyian, Tuan Naga ditanggapi dia, saya sekali lebih dari sekali kesadaran untuk mencari ke dalam itu pembentukan, itu hasil dari tetapi setiap kali memperoleh sepenuhnya sama. Itu adalah aura kuno, tetapi biasa, mati pedang. Tidak memiliki jiwa pedang, seperti setiap pedang, pada dasarnya tidak mungkin berasal jiwa pedang. Naga kejujuran, tetapi, petik 2, mungkin dia fokus, tidak bersedia kepercaya itu juga atau, di dalam itu pedang sungguh memiliki beberapa tidur nyenyak jiwa, tapi hanya dia bisa itu sensasi. Tetapi dalam acara apapun, itu adalah dia hanya obsesi, bahkan saya bisa itu jernih sensasi, itu menjadi alasan itu dia terus hidup hanya, jika ini obsesi bangkrut, kemudian di dalam ini dunia, kemudian tidak memiliki menyimpan dia benda lagi. Itu naga kejujuran mengangguk, saya dipahami, terima kasih Tuan Naga untuk melimpahkan itu pengetahuan, itu kata dari hari ini, tidak akan punya ketiga orang dari penuh arti. Pergi ke masalah ini, meskipun sulit ke kritik bahasa manusia, tetapi pentingnya, Anda sebaiknya memahami. Ya, tetapi naga kejujuran berat itu upacara, berbalik. Tetapi dia berhenti itu langkah kaki tiba-tiba, dikatakan, Tuan Naga, tidak pernah percaya diri milik siapapun melunakkan oleh cerdik dan dia siapa itu naga harapan, bisa dia dari awal kecurigaan, 5 roh harta karun tertinggi, menjadi berbohong. Tuan Naga suara bergema, itu orang dari tenggelam, bahkan jika ada 9 poin tersangka, harus mencengkeram itu hanya sedotan. Saya digunakan dia obsesi, tetapi, tidak bisa pemicu itu terburuk hasil. Petik 2. Tuan Naga merasa lega, Naga kejujuran upacara, daun-daun lagi perlahan-lahan. Sebelum Zulong Aula utama, memulihkan itu membiarkan itu membungkam bahwa orang menahan nafas lagi. Untuk waktu yang lama nanti, gumpalan tenggelam itu sangat harum zona angin. Memiliki Tuan Naga itu suara dari mendesah,
Naga harapan. Jika Anda adalah ku generasi selanjutnya, saya 10.000 mati juga bukan menyesali. Oh, dia juga memang sekali dinaikkan lebih dari sekali telah berharap itu naga si permintaan dia, secara kategoris untuk ditolak menjadi itu ayah setiap kali, bukan, bahkan jika instan keraguan.